Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 81. Xie Yuan terkejut dan juga secara tidak sadar terinfeksi oleh keseriusan Situkin. Mengabaikan semua makhluk hidup. Deskripsi semacam ini membuatnya tampak seolah-olah mereka bukan lagi spesies yang sama dengan manusia biasa. Xie Yuan tanpa sadar merendahkan suaranya dan berkata perlahan. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki penguasa kerajaan itu. Memindahkan gunung dan mengisi laut bukanlah mitos. Situkin berkata dengan wajah serius. Batin dan lahir menyatu, dan seseorang dapat merasakan jalan surga. Mereka yang berada di level ini telah menyentuh apa yang disebut Tao, dan metode mereka melampaui imajinasi para pejuang biasa. Dalam praktik seni bela diri, bagian depan memang merupakan gunung alam, dan bagian belakang adalah surga alam. Setelah jembatan langit dan bumi, seni bela diri bagaikan menaiki tangga menuju surga, mengejar alam surga dan manusia. Ada 4 tingkat pelatihan eksternal, 3 perubahan ki dan darah. Setiap terobosan adalah transformasi, belum lagi tingkat Grandmaster di kemudian hari. Xie Yuan sedikit linglung sejenak. Jalan seni bela diri dapat membawa seseorang pada kebesaran, dan seseorang dapat mencapainya sejauh itu. Apakah pendeta Tao itu benar-benar Grandmaster daftar Tianlong? Xie Yuan bertanya. Apakah ada guru Tao di peringkat Tianlong? Taoisme. Ketua Sekte Xuanzhen, Dewa Kekosongan Giok, berada di peringkat kedua dalam peringkat Tianlong. Dia seharusnya menjadi Grandmaster Tao yang paling terkenal. Situkin sedikit bingung. Mengapa kamu bertanya hal itu? Sekte Xuanzhen. Sekte Tao yang setenar kuil Prajna. Apa maksud tatapan matamu yang tidak yakin itu? Situkin tidak bisa menahan diri untuk memegang dahinya. Kau tidak tahu tentang perselisihan Buddha Tao yang terkenal saat berdirinya Dali. Nah, kedua aliran inilah yang ingin bersaing memperebutkan agama negara. Ketika alam semesta baru saja ditetapkan, terjadi keributan besar. Suasananya cukup heboh. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka berhasil. Leluhur Agung Dali tidak berniat mendirikan agama negara, tetapi ia menggunakan janji-janji kosong untuk melemahkan kekuatan para pemimpin Buddha dan Tao. Taktiknya cukup cerdik. Namun, kedua sekte tersebut telah diwariskan turun-temurun sejak lama dan masih menjadi sekte utama dunia. Sekte Xuanzhen terletak di tenggara, jauh dari Yunzhu di barat laut. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Kuil Prajna terletak di utara, Anda pasti tahu itu, kan? Xie Yuan mengangguk, lalu menceritakan pengalaman Cao San saat bergabung dengan Sekte Ti kepada Situkin. Akhirnya, ia berkata, saya kira saya dapat dianggap telah mewarisi kuil Prajna. Situkin sangat geli hingga dia gemetar karena tertawa dan berkata, kakak seniormu benar-benar berbakat. Haha, kalau kamu punya warisan kuil Prajna, kamu nggak perlu jadi pengawal biasa. Xie Yuan tersenyum, memikirkan buklet Biksu Liu, bertanya-tanya siapa pemiliknya. Kali ini saya kembali sekitar hari ke-15 bulan lunar pertama, jadi saya harus pergi ke Panlong untuk melihatnya. Ada juga pendeta Tao yang tidak menjawab ketika saya bertanya tentang wilayahnya. Saya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar seorang guru yang telah mencapai penyatuan batin dan lahiriah, atau apa? Jika dia adalah Grandmaster di peringkat Tianlong, maka mungkinkah dia adalah Yuxu Zhenren, kepala Sekte Xuanzhen? Akankah kepala sekte dan pemimpin dunia datang ke desa pegunungan kecil ini? Xie Yuan tidak tahu, tetapi pendeta Tao itu tidak meninggalkan informasi identitas apapun, jadi dia harus mengesampingkan keraguannya untuk sementara waktu. Ia teringat bagaimana penampilan Situkin saat memberikan instruksi tentang negara dan mengevaluasi sekte-sekte besar. Tak perlu dikatakan lagi, ia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Meskipun penuh hormat, ia tetap tenang dan kalem. Ia tidak memiliki rasa kagum yang ditunjukkan kebanyakan orang ketika berbicara tentang sekte-sekte besar dan kekuatan-kekuatan besar. Ia berpikir bahwa asal-usul gadis ini mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Karena mereka berdua sudah mengobrol sebagai kenalan, Xie Yuan bertanya dengan ragu-ragu. Saya ingin tahu dari keluarga mana Nona Qin berasal. Nama belakang saya Situ, dan saat ini saya tinggal di Yunzhu. Tentu saja, saya berasal dari keluarga Situ Qin di Yunzhu. Situ Qin terkekeh, dan melihat Xie Yuan tampak agak bingung dan malu, dia berkata sambil tertawa lebih keras lagi. Aku tidak menyalahkanmu kali ini. Memang benar mereka bukan salah satu dari 8 keluarga besar. Wajar saja kalau kau belum pernah mendengarnya. 8 keluarga besar memiliki warisan yang panjang dan pengaruh yang mendalam, sebanding dengan sekte-sekte teratas itu. Kau akan belajar lebih banyak tentang mereka nanti. Situkin, yang awalnya sedang dalam suasana hati yang sangat baik untuk mengobrol, menyebutkan 8 keluarga besar dengan sedikit sarkasme di bibirnya, dan tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada Xie Yuan. Xie Yuan telah belajar banyak dari Situkin, termasuk perselisihan antara agama Buddha dan Tao, pertarungan pedang di Laut Cina Timur, 1 agama, 2 sekte, 4 sekolah, 8 keluarga, dan sebagainya.
Ia akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia, yang cukup untuk dicerna untuk sementara waktu. Melihat Situkin telah berhenti berbicara, dia dengan bijak menjaga jarak sedikit, dan melihat gadis itu menurunkan tirai kereta dan tampak sedang beristirahat. Xie Yuan menatap ke depan. Meskipun ia belum pernah ke prefektur Yunzhu di selatan, ia sudah mengenal rute dan medannya, dan telah berjalan cukup jauh. Waktu yang dihabiskan untuk mengobrol sungguh berlalu dengan cepat. Peringkat naga tersembunyi, peringkat naga terbang, peringkat naga langit. 1 agama, 2 sekte, 4 mazhab, dan 8 mazhab. Betapa indahnya dunia ini. Xie Yuan sedang menunggang kuda dengan tatapan yang membara. Tiba-tiba, suara merdu dan menyenangkan terdengar. Suara piano yang jernih keluar dari kereta, bagaikan suara aliran air di pegunungan atau gemericik sungai, mengiringi seluruh rombongan, menghilangkan rasa lelah setiap orang. Setelah lagu itu berakhir, Xie Yuan kembali sadar, melirik kereta, dan menunggang kuda ke sisi pemimpin penjaga. Komandan Hu, Nona Qin sering memainkan Qin saat bepergian. Keahliannya begitu hebat sehingga membuat perjalanan yang melelahkan ini terasa lebih ringan. Komandan Hu meliriknya, mengangguk acuh tak acuh, dan menjawab. Ya. Melihat Komandan Hu tidak antusias, Xie Yuan tentu saja tidak ingin menggunakan wajahnya yang hangat untuk menempel pada pantat yang dingin. Ia hanya menatap jalan pegunungan yang sempit di depan dan mengingatkannya dengan patuh. Kita sedang melintasi gunung di depan. Medan di sini berbahaya dan berbahaya. Kalau ada pencuri, mereka akan mudah disergap. Tentu saja aku menyimpannya. Komandan Hu mencibir. Aku sudah beberapa kali melewati rute ini. Dengan jumlah tim kita yang banyak, siapa yang berani datang? Jangan khawatir, kawal Xie. Teruslah, jaga, mobil nona muda itu. Xie Yuan merasakan nadanya yang sedikit sarkastis dan mengerutkan kening. Pria ini agak terlalu sombong. Meskipun Zhao Xingyang selalu berbicara dengan penuh semangat dan mengatakan bahwa tidak ada pencuri yang berani menghentikannya ketika ia menemukan jalan yang familiar, penyelidikan yang ia lakukan secara diam-diam tidak pernah sia-sia. Sebagai perbandingan, Komandan Hu agak tidak profesional. Apapun sikapnya, ia harus memenuhi kewajibannya. Xie Yuan hendak mengingatkannya lagi ketika tiba-tiba ia mendengar suara mendesing dan anak panah tajam melesat ke arah Komandan Hu. Dengan suara tercekik, Komandan Hu langsung menghunus pedangnya dan memotong anak panah tajam itu, sambil berteriak keras. Serangan musuh. Banyak pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari hutan dan menyerbu tanpa suara. Sekilas, jumlah mereka mencapai 40 atau 50 orang, 2 kali lipat jumlah penjaga konvoi. Pupil mata Xie Yuan mengecil, bukan hanya karena jumlah orang yang banyak, tetapi juga karena mereka semua mengenakan pakaian hitam dan topeng, serta tidak berteriak. Jelas bahwa mereka terlatih dengan baik dan sama sekali bukan bandit. Ia membuka bendera panah dan melambaikannya, tetapi pihak lain tetap acuh tak acuh, yang semakin membuktikan maksudnya. Mereka datang dengan persiapan. Komandan Hu juga jelas menyadari ada yang tidak beres. Dengan ekspresi serius di wajahnya, ia dengan lantang memerintahkan para pengawal untuk mengecilkan formasi dan membentuk barisan tempur di sekitar kereta. Anak panah berterbangan dan dihalangi oleh perisai besi payung terbuka milik para penjaga. Para prajurit berbaju hitam di barisan belakang melihat hal ini dan membalas dengan rentetan anak panah lainnya. Ketika barisan depan kedua belah pihak hendak bertempur jarak dekat, mereka meletakkan busur dan mengikuti di belakang untuk membentuk gelombang serangan kedua. Namun, Xie Yuan dan yang lainnya tak lagi peduli dengan orang-orang di belakang mereka. Tatapan dingin para pria berbaju hitam di depan mereka terlihat jelas, dan deretan pedang panjang yang tajam memancarkan cahaya dingin, menyilaukan mata mereka. Melihat pria itu mengayunkan pedangnya, mata Xie Yuan meredup. Ia menghunus pedangnya dan menebaskannya secara horizontal. Konvoi itu bertabrakan dengan orang-orang berpakaian hitam, dan darah berceceran di mana-mana, disertai teriakan yang terdengar. Bab 82. Orang-orang berpakaian hitam memanfaatkan jumlah mereka dan mengepung konvoi tersebut. Namun, di bawah komando Komandan Hu, para pengawal konvoi membentuk lingkaran di sekitar beberapa gerbong dan menghadap keluar bersama-sama, menghindari serangan dari kedua sisi. Ledakan. Xie Yuan menusuk dada pria berpakaian hitam di hadapannya dengan pisau, lalu menendangnya dengan keras. Ia mengayunkan pisau panjangnya dan memotong lengan pria berpakaian hitam di sampingnya. Ia kemudian membalikkan pisaunya untuk menangkis serangan pisau panjang dari kiri. Setelah beberapa saat melawan, ia mendorong pisau panjang itu kembali dan memenggal kepala pria berpakaian hitam itu. Dalam sekejap, Xie Yuan membunuh 3 pria berpakaian hitam, yang segera memperlambat serangan di sekitarnya. Namun, Xie Yuan mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan melirik celah di gunung pisau panjang, dengan tatapan sedikit tegas. Dulu, saat kami melawan bandit, senjata rakitan mereka semudah memotong melon dan sayuran dengan pedang panjang pengawal kami. Tapi sekarang, orang-orang berbaju hitam ini semuanya menghunus pedang baja berkualitas tinggi, yang tidak lebih buruk dari pedang kami. Hanya dalam beberapa tebasan,
pedang saya sendiri patah. Siapa orang-orang ini? Siapapun yang datang ke Situkin dan berani memprovokasi keluarga besar harus menjadi musuh yang setara. Xie Yuan tiba-tiba merasa bahwa dirinya terlibat dalam perseteruan keluarga besar, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena situasi saat ini sudah cukup merepotkan. Di tengah keributan itu, seseorang menyadari bahwa Xie Yuan cukup kuat. Para pria berbaju hitam di depannya sedikit menjauh, dan salah satu dari mereka bergegas maju, menebas kepala Xie Yuan dengan pisau, dan berteriak. Pengadilan kematian. Tatapan Xie Yuan sedikit serius. Ini adalah master tingkat kedua. Ia segera mengerahkan energi internalnya dan merespons dengan raungan bulan Raja Serigala. Pedang panjang itu memantulkan sinar matahari, diangkat tinggi, lalu berubah menjadi bayangan, tiba lebih dulu dan mencapai dada musuh dalam sekejap, meninggalkan luka panjang antara dada dan perutnya. Sebelum pisau musuh jatuh, dia merasakan kekuatannya mengalir keluar dari dadanya seperti air pasang, bersama dengan hal-hal lainnya. Matanya langsung menjadi gelap, dan dia hanya berpikir kosong. Kok pisaunya bisa secepat itu? Setelah musuh terbunuh, tekanan pada Xie Yuan dan beberapa penjaga di sekitarnya langsung mereda. Tepat saat ia hendak menarik napas, seorang pria berpakaian hitam muncul. Dengan kilatan pisau, ternyata itu adalah Erlian yang lain. Xie Yuan mengalirkan energi internalnya dan mengayunkan pedangnya dengan cepat. Sekelompok bayangan pedang melintas, dan pria berbaju hitam itu lengah. Akhirnya, ia meleset dari salah satu pedang dan jatuh perlahan sambil memegangi dadanya. Tepat saat Xie Yuan hendak membalas, orang lain melangkah maju dari kerumunan di seberangnya. Terlalu banyak orang berpakaian hitam. Xie Yuan menarik napas dan mengamatinya sekilas. Ia mendapati bahwa meskipun tim penjaga terlatih dan terkoordinasi dengan baik, dan kekuatan rata-rata mereka sedikit lebih tinggi daripada pasukan berbaju hitam, mereka diserang di mana-mana. Rata-rata, setiap orang diserang oleh 2 atau 3 pasukan berbaju hitam. Dalam waktu singkat, banyak korban berjatuhan. Melihat tim pengawal mundur selangkah demi selangkah, pengepungan semakin ketat. Komandan Hu dan wakil komandan lainnya terjerat oleh para master tingkat 3. Komandan Hu bahkan melawan 2 master tingkat 3 sendirian, dan ia ditekan dengan kuat dan tidak bisa diganggu sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Xie Yuan mengerjap dan menilai situasi. Jika ini terus berlanjut, kekalahan tak terelakkan. Dia berbalik dan berhenti bertarung dengan musuh di depannya. Dia menangkis pisau lawan dengan satu pisau, lalu menghunus kapak tulang harimau dari pinggangnya dengan tangan kiri bagai kilat, dan menebaskannya tepat ke dahi musuh. Xie Yuan menghunus kapaknya, mengeluarkan sekumpulan benda berwarna merah dan putih, kemudian ki, darah, dan tenaga dalamnya terbuka sepenuhnya, dan dengan satu langkah, dia menyerbu langsung ke dalam kerumunan orang berpakaian hitam bagaikan angin puyuh, memuntahkan tumpukan besar darah. Tidak ada master tingkat ketiga yang tersisa di antara orang-orang berpakaian hitam, dan master tingkat kedua telah dibunuh oleh Xie Yuan beberapa kali berturut-turut, dan tidak lagi memiliki keuntungan yang jelas. Pada saat ini, Xie Yuan menyerbu ke arah sekelompok orang berpakaian hitam, bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, menebas dengan pedang dan kapak, dan tidak ada musuh di sekitarnya yang dapat menandinginya. Pengepungan ketat para pria berpakaian hitam tiba-tiba menjadi kacau. Keahlian membunuh Xie Yuan yang semudah memotong melon dan sayuran membuat para pembunuh terlatih ini sedikit terguncang. Semua pria berpakaian hitam tingkat pertama berusaha menghindarinya, sementara yang tingkat kedua tidak bisa melepaskan tangan mereka atau ragu-ragu. Hanya beberapa yang sangat berani menghunus pedang dan menyerbu ke depan, tetapi mereka dengan cepat dihadang oleh Xie Yuan yang sedang berkekuatan penuh dan semuanya terbunuh dalam formasi. Orang-orang berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi lebih kacau, serangan mereka yang luar biasa sedikit goyah dan memengaruhi seluruh pengepungan. Melihat ini, semangat para penjaga pun meningkat. Mereka berteriak serempak dan mendorong pengepungan beberapa langkah. Xie Yuan bergerak menembus kerumunan pria berpakaian hitam bagaikan naga yang berenang, bahkan mengitari konvoi di tengah jalan. Kemanapun ia pergi, para pria berpakaian hitam itu entah mundur atau mati di tempat, tetapi ia menciptakan lingkaran kosong di tengah gelombang hitam. Sebenarnya, jika para prajurit berbaju hitam itu berani dan mempertaruhkan nyawa mereka, seberani apapun Xie Yuan, ia takkan mampu bergerak maju begitu memasuki pengepungan dan takkan mampu menahan hujan pedang dan pisau. Namun, jelas musuh-musuh ini tidak terlalu sulit dihadapi. Xie Yuan memanfaatkan kesempatan ini dan menyerbu ke dalam formasi untuk mengacaukan para prajurit berbaju hitam. Master 3 terlatih yang sedang bertarung dengan Komandan Hu melihat bahwa dalam waktu singkat, pasukan berpakaian hitam telah menderita banyak korban dan posisi mereka tidak stabil. Ia segera meninggalkan Komandan Hu dan melompat ke sisi Xie Yuan, sambil berteriak. "Berani sekali kau, mati!" Komandan Hu terkejut dan ingin mencegat, tetapi lawan lainnya mempercepat serangan dalam koordinasi diam-diam, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Melihat pemimpin berpakaian hitam datang ke arahnya dengan agresif dan tekanan besar datang ke arahnya, Xie Yuan menarik napas dalam-dalam dan membuang pedang panjangnya.
Pria berpakaian hitam itu bertanya-tanya, anak ini memiliki keterampilan menggunakan pisau yang luar biasa, mengapa dia kehilangan pisaunya? Tiba-tiba, kilatan cahaya kapak yang dingin bagaikan kilat menyambar di depan matanya. Ia terkejut dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, menebas dengan tekanan yang tak terhentikan. Terdengar 3 kali bunyi, ding ding ding, berturut-turut. Xie Yuan mengayunkan ketiga kapaknya hampir bersamaan. Ia memukul pedang panjang itu 3 kali berturut-turut. Sebuah celah besar muncul pada bilah kapak itu dan patah. Namun dia berhasil menahan serangan pedang dahsyat dari 3 pendekar terlatih itu. Lengannya mati rasa karena syok, tetapi mata lawannya dipenuhi syok. Anak ini jelas-jelas praktisi tingkat 2, jadi bagaimana dia bisa menerima pukulanku tanpa terluka? Sungguh teknik kapak yang hebat. Tidak, kita tidak bisa menahannya. Lelaki berpakaian hitam itu memasang ekspresi garang di matanya dan hendak melancarkan serangan lain ketika sebuah pisau panjang terjulur dari samping dan mencabut pisaunya. Wakil Komandan Li dari tim pengawal bergegas mendekat, tetapi ada lawan yang mengejarnya dari dekat. Pemimpin berjubah hitam melihat ini dan tertawa muram. Jika kau ingin mati terlebih dahulu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia beradu pedang dengan Wakil Komandan Li. Sebentar lagi, bantuan akan datang, dan mereka berdua akan menyerangnya dari kedua sisi, dan pria ini pasti akan mati. Pria berpakaian hitam itu fokus pada pisau di tangan kanannya, tetapi dia melihat sekilas Xie Yuan yang tidak mengambil kesempatan untuk mundur, tetapi malah menyelinap ke arahnya dengan tangan kosong. Tidak, beraninya dia. Pemimpin berpakaian hitam itu berubah pikiran dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ketika Xie Yuan mendekat, ia tiba-tiba berbalik dan menamparkan dada Xie Yuan. Meskipun sebagian besar tenaganya terkuras pada pisau di tangan kanannya untuk bergulat dengan Wakil Komandan Li saat itu, levelnya lebih tinggi daripada Xie Yuan, dan ia tidak bersenjata dan tidak membawa kapak. Sekalipun serangan telapak tangan ini tidak membunuhnya, setidaknya akan melukainya dengan serius. Terutama saat dia melihat Xie Yuan meninjunya tanpa menghindar, dia mencibir dalam hatinya dan terus tertawa sampai tinju dan telapak tangan bertemu. Saat tinju dan telapak tangan beradu, lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah warna, ada yang tidak beres. Akan tetapi, sudah terlambat baginya untuk mengerahkan tenaga, tangan kirinya malah tertekuk ke belakang membentuk lengkungan aneh, dan benar-benar patah akibat pukulan Xie Yuan. Tinju gemetar Gunung Bagua, tinju Qianzi, yang terhebat dan terkuat. Pria berbaju hitam itu merasakan sakit yang menusuk di tangan kirinya, dan tangan kanannya pun gemetar. Wakil Komandan Li memanfaatkan situasi tersebut dan langsung menghunus pisaunya untuk memotong tangan kanannya, lalu mengayunkan pisau panjangnya dan memenggal kepala pemimpin berbaju hitam itu. Pria berpakaian hitam lainnya, San Lian, hendak tiba ketika matanya tiba-tiba melebar dan dia berhenti tiba-tiba. Kedua kubu yang melihat kejadian itu pun terdiam hampir bersamaan, tak percaya. Seorang guru bela diri tingkat 3 tangannya patah akibat pukulan dari seniman bela diri tingkat 2, lalu kehilangan nyawanya. Hahaha, bagus sekali. Komandan Hu bersorak dan memimpin dalam menghunus pedangnya, melindungi lawannya, dan mengubah pertahanan menjadi serangan. Wakil Komandan Li melakukan hal yang sama. Moral para prajurit berbaju hitam tiba-tiba anjlok. Salah satu pemimpin mereka tewas dalam pertempuran, dan 2 lainnya terjerat. Kini tak seorang pun bisa menghentikan Xie Yuan, sang dewa pembunuh. Saya khawatir hanya dia sendiri yang dapat membunuh semua pria berpakaian hitam. Melihat situasi semakin jelas, Xie Yuan hendak mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang, ketika tiba-tiba sebuah bayangan abu-abu terbang dari suatu tempat di antara kerumunan. Begitu cepatnya hingga bentuknya hampir tak terlihat. Bayangan itu terbang tepat di atas kepala semua orang dan menerkam kereta di tengah. Mata Xie Yuan tiba-tiba melebar. Pihak lain memiliki master tersembunyi. Dilihat dari gerakan tubuhnya, dia telah berlatih sedikitnya 3 kali, tidak, 4 kali. Penyelesaian. Tirai kereta terbuka, dan Situkin meringkuk di sudut dengan kaki membungkuk di atas sitar, wajah mungilnya yang pucat terlihat jelas. Gadis cantik itu dengan lemah mengambil sitar dan mengayunkannya, melakukan perjuangan terakhirnya. Xie Yuan memalingkan kepalanya dengan enggan, dan kemudian mendengar suara tulang retak yang membuat giginya sakit. Dia berbalik karena terkejut, hanya mendapati lelaki berbaju abu-abu itu seperti layang-layang yang talinya putus, terbang kembali dengan kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan larinya menuju kereta, jatuh dengan keras ke tanah, dan menjatuhkan sekelompok lelaki berbaju hitam. Bab 83. Tirai kereta terjatuh, menyembunyikan gadis di dalamnya. Medan perang menjadi sunyi senyap. Bahkan Xie Yuan menatap kereta itu dengan linglung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Wus, wus, wus. Terdengar suara udara pecah, dan beberapa anak panah pendek melesat keluar dari kereta, melesat ke arah 2 orang pria berpakaian hitam yang masih terlatih. Salah satu dari mereka berhasil menghindari 1 anak panah tetapi gagal menghindari anak panah kedua, dan tertembak di tenggorokan, langsung tewas.
Yang satunya bereaksi lebih cepat, menghindar beberapa kali dan mundur tepat di luar lingkaran, sambil berteriak. Mundur! Orang-orang berpakaian hitam itu mundur dengan cepat bagaikan air pasang, hanya meninggalkan beberapa mayat, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh rekan-rekan mereka. Melihat musuh mundur, para penjaga segera mengepung kereta Situkin dan berjaga-jaga. Wakil Komandan Lee memeriksa inventaris dan melaporkan setelah beberapa saat. 5 anggota tim pengawal tewas dan 9 lainnya luka parah. Beberapa mayat yang ditinggalkan musuh tidak memberikan petunjuk apapun pada pandangan pertama. Tidak akan ada petunjuk. Terdengar suara dari kereta. Rawat yang terluka, istirahatlah di tempat, dan kirim pesan ke Yunsu. Separuh dari tim pengawal tewas atau terluka. Dengan kerugian sebesar itu, jelas mereka tidak dapat bergerak maju. Komandan Hu menerima perintah itu dan berjalan menuju Xie Yuan terlebih dahulu sambil menggenggam tinjunya. Terima kasih, saudaraku. Kali ini, berkat kekuatanmu yang luar biasa. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak kerusakan yang akan terjadi. Para penjaga yang masih bisa bergerak semuanya membungkuk pada Xie Yuan dengan kagum, dan tatapan mata mereka diam-diam berbeda dari sebelumnya. Xie Yuan membalas salam dan berkata dengan tegas. Hanya melakukan tugasku. Komandan Hu sedikit malu dan membungkuk lagi. Saya buta akan kebenaran. Saya pikir saudara Xie hanyalah pemuda berjilbab dari keluarga kaya raya yang mengganggu wanita muda itu. Saya tidak menyangka bahwa meskipun penampilannya tampan, saudara Xie akan menyerang dengan begitu kejam. Kekuatannya sungguh membuka mata. Saat ia terjun ke medan perang, ia bagaikan pejuang yang tak tertandingi, membuat darah saya mendidih. Benar sekali. Saudara Xie juga mematahkan tangan pemimpin berjubah hitam itu dengan satu pukulan, yang membuatku ternganga. Kupikir akan ada pertarungan seru lainnya, tetapi berkat saudara Xie, aku berhasil membunuh lawanku. Wakil Komandan Lee juga tertawa. Xie Yuan rendah hati. Hanya karena Komandan Lee tiba tepat waktu dan menjerat musuh, serangan diam-diamku berhasil. Kedua komandan itu melihat Xie Yuan rendah hati dan rendah hati, tidak mencari pujian, dan juga tampan dan bermartabat. Tak seorang pun akan mengira bahwa ia adalah pria ganas yang baru saja membantai sekelompok pembunuh dengan kapak. Baiklah, berhentilah saling menyanjung. Terima kasih, pengawal, dan silakan datang dan bicara. Sebuah seringai terdengar dari kereta. Xie Yuan mendekat dan melihat Situkin mengangkat tirai, memperlihatkan wajah mungilnya yang menawan. Ia mengamati Xie Yuan dari atas ke bawah dengan penuh minat, matanya berbinar-binar. Aku berterima kasih pada pengawal itu hanya karena dia tampan, tapi aku tidak menyangka kungfu-nya lebih hebat lagi. Cek. Tidak, aku tidak menyangka Nona Qin begitu mahir dalam kultivasi sehingga aku tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Xie Yuan membungkuk, tetapi Situkin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Aku tahu mereka punya beberapa ahli, jadi aku berjaga-jaga. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah menyerang lebih awal, lalu aku akan bertahan. Meskipun lawan kali ini tidak kuat, siapa yang tahu itu? Yah, sejujurnya, pembunuhan tingkat ini seharusnya tidak berhasil. Apakah ini ujian? Aku sudah tiba di Yunsu, siapa lagi yang ingin menyerangku? Apa yang ingin kau uji? Saat Situkin berbicara, alisnya yang indah berkerut saat dia menganalisis situasi itu sendiri. Alis Xie Yuan terangkat saat mendengar dia mengatakan lawannya tidak kuat. Dia jelas seorang master bela diri tingkat 4, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh Situkin. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Jelas bahwa kultivasi darah dan ki-nya tidak tinggi, dan ia tidak memiliki perasaan darah dan ki yang sama kuatnya seperti Shen Longteng. Seharusnya ia berada di tingkat kultivasi keempat. Jadi, apakah itu kekuatan internal? Dapat dimengerti jika seorang keturunan keluarga terkemuka tentu mengetahui keterampilan internal. Adapun bagian terakhir, Xie Yuan menatap hidungnya dengan matanya dan hatinya dengan hidungnya, dan pikirannya benar-benar keluar dari dunia. Dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian antara keluarga besar dan bahkan tidak mau mendengarkannya. Situkin tersadar dan melihat ekspresi Xie Yuan. Matanya yang besar berputar dan dia tersenyum. Ada apa dengan ekspresimu itu, Xie Escott? Yah, aku ingin bertanya apakah kau punya niat untuk datang ke prefektur Yunsu, tapi dari ekspresimu, kau tidak mau mendengarkan. Yah, kamu punya warisan sendiri, dan kamu bahkan punya keterampilan internal. Wajar kalau kamu tidak mau. Xie Yuan terkejut, lalu dia melihat Situkin tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu. Aku tidak menyangka dia hanya pria tampan yang datang untuk menghiburku, tapi dia punya banyak rahasia. Aku jadi semakin penasaran dengannya. Hei, bisakah kau ceritakan bagaimana seorang pemuda dari pegunungan bisa mempelajari semua keterampilan ini? Tingkat kemahiran dalam keterampilan internal seperti ini sangat langka di Yunzhou. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau membicarakannya, tapi mungkin suatu hari kamu akan berinisiatif untuk membaginya denganku. Mata gadis itu berbinar, wajah cantiknya berseri-seri,
dan dia menatap Xie Yuan dengan saksama, membuatnya merasa sedikit kewalahan dan memalingkan wajahnya. Melihat ini, Si Tukin memegang wajahnya dengan kedua tangannya, alisnya terangkat dan senyumnya semakin dalam. Tiba-tiba, ia menoleh ke selatan. Xie Yuan sedikit lebih lambat dan menoleh ke arah yang sama. Sebuah bayangan yang bergerak dengan kecepatan luar biasa menimbulkan kepulan debu tebal di jalan raya. Bayangan itu tiba di depan kereta, hampir sama seperti yang terlihat. Pengunjung itu melirik Xie Yuan, lalu berkata kepada Si Tukin dengan prihatin. "Nona, apakah Anda baik-baik saja? Sudah lama saya katakan bahwa Anda harus membiarkan saya pergi dengan Taiber, aku baik-baik saja. Kita bicara lagi nanti." Si Tukin menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Xie Yuan. "Kamu benar-benar tidak mau pergi ke prefektur Yunzhu bersamaku?" Xie Yuan menatap pria parubaya itu, merasa bingung dan tidak yakin. Prefektur Yunzhu berjarak lebih dari 1 hari perjalanan dari sini. Sudah berapa lama sejak surat itu dikirim dan sampai orang ini tiba? Tekanan ini jauh lebih tinggi daripada tekanan kepala pengawal. Seberapa kuat orang ini? Pertanyaan gadis itu mengejutkan Xie Yuan, yang menggelengkan kepalanya. Karena Nona Qin memiliki pengawal utama, dan anak panah ini di luar kemampuanku, aku tidak akan mengganggumu. Si Tukin mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku berterima kasih padamu, Escort, atas kontribusimu yang luar biasa kali ini. Aku akan berterima kasih kepada agensi Escort terlebih dahulu, dan aku juga akan berterima kasih kepadamu secara terpisah. Kira-kira apa yang kau butuhkan, Escort? Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Agen pendamping akan membayar saya. Sesuai aturan, saya tidak boleh meminta tip dari pelanggan. Si Tukin sedikit terkejut. Oh, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Apa yang bisa kutawarkan jauh lebih baik daripada yang ditawarkan Longteng Escort Agency? Meskipun Xie Yuan sedikit tergoda, ia tak sanggup meminta uang. Lagi pula, ia yakin Si Tukin tidak membutuhkan perlindungannya, jadi ia hanya menggelengkan kepala dan membungkuk. Terima kasih banyak, Nona Qin. Si Tukin telah bertemu banyak orang dengan motif tersembunyi, sebagian bersikap keras untuk mendapatkan sesuatu dan sebagian lagi mundur untuk maju, jadi dia dapat merasakan bahwa Xie Yuan adalah orang yang tulus. Bahkan Taibo pun sedikit terkejut. Ia menatap Xie Yuan beberapa kali lagi lalu mengangguk kecil. Si Tukin melengkungkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyum cerah. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Kalau kamu nggak pilih, aku yang pilihin buat kamu. Yah, dilihat dari gaya bertarungmu, kamu mungkin lebih suka kapak daripada pedang panjang. Cek, aku nggak ngerti kenapa anak setampan itu mau sama senjata yang ganas dan nggak populer ini. Aku akan memberimu kapak besar dan buku panduan teknik menggunakan kapak yang akan menjadi harta karun di agen pengawalmu. Sudah beres. Aku akan mengirimkannya nanti. Ah! Xie Yuan tertegun sejenak, benar-benar tertekan oleh sikap mendominasi wanita kaya itu. Si Tukin melambaikan tangannya dan mengedipkan mata almondnya. Baiklah, aku harus pergi. Senang bertemu denganmu, dan lain kali kamu butuh kapak, ingatlah bahwa kapak itu diberikan kepadamu. Melihat ekspresi Xie Yuan yang tiba-tiba menjadi tidak nyaman, gadis itu berjalan pergi sambil tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Bab 84. Para penjaga dan Xie Yuan membungkuk dan memberi hormat satu persatu, dan Xie Yuan membalas hormat satu persatu dan memperhatikan mereka pergi. Setelah semua orang bubar, Xie Yuan menunggang kudanya ke utara dan kembali ke Kabupaten Yunzhou. Sejujurnya, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Si Tukin atau seberapa berkuasanya mereka. Namun para pembunuh berpakaian hitam yang tiba-tiba ini, dan akhirnya Taibo yang datang bagai angin, semakin menambah misteri tentang gadis itu. Wanita kaya yang berkuasa seperti dia, barang yang diberikannya seharusnya tidak buruk, kan? Xie Yuan berpikir dalam hati. Bisakah itu menjadi seni bela diri tingkat atas di agen pendamping, kelas A atau bahkan lebih tinggi? Teknik pedang serigala tingkat C sudah sangat berguna, tetapi tingkat A akan benar-benar melejit. Mengenai pengembalian, tidak memintanya secara proaktif adalah satu hal, tetapi jika seseorang bersikeras memberi, akan tidak sopan jika menolaknya. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan gadis itu, kita seharusnya bertemu lagi di masa depan, kan? Xie Yuan teringat wajah mungil Si Tukin yang sempurna dan candaannya, hatinya pun tergerak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Ada yang bergerak dan Anda ingin menggunakan ikan besar Anda. Anda akan segera ditangkap sebagai ikan black bass. Lupakan saja, tidak peduli apakah itu salah satu dari 3 ilusi utama dalam hidup, mengingat kesenjangan status dan kekuatan saat ini antara keduanya, dan situasi yang bergejolak dalam keluarga besar, lebih baik tidak terlibat, jika tidak, mungkin ada bencana. Jika seseorang ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, seni bela diri adalah prioritas utama. Wanita hanya akan mengganggu kecepatan latihannya. Tidak, hapus kalimat ini, kecuali untuk wanita kaya, yang juga akan memberinya teknik dan senjata bela diri.
Xie Yuan sangat bersemangat dan menunggang kudanya kembali ke Yun Zhao. Setelah istirahat malam, Xie Yuan ingin melapor kepada Zhao Xingyang terlebih dahulu, tetapi pemimpin pengawal sedang sibuk dan sudah keluar untuk mengawal barang. Dia pergi melapor terlebih dahulu. Petugas itu memeriksa surat konfirmasi Situ Qin berulang kali, lalu berlari mencari penanggung jawab. Penanggung jawab itu pun berlari mencari pemimpin pengawal, dan akhirnya menemukan satu-satunya pemimpin pengawal yang sedang bertugas di agen pengawal, Sumo. Sumo, pemimpin pengawal, bertubuh sedang, dengan wajah persegi. Usianya di atas 40 tahun, rambutnya sudah mulai memutih, dan ia tampak sedikit lelah. Namun, ia adalah orang yang damai dan selalu populer di kalangan agen pengawal. Dia mengambil surat konfirmasi itu dan membacanya 2 atau 3 kali sebelum berkata dengan terkejut. Xiao Xie, berdasarkan deskripsi ini ada hubungannya dengan pelatihan ketiga. Kamu berkontribusi besar, dan kamu pasti telah dianugerahi penghargaan kelas B. Sumo berpikir sejenak, lalu mengangguk dan membuat keputusan. Meskipun kepala pengawal tidak ada di sini, masalah ini sudah pasti. Jadi, mari kita selesaikan. Jasa kelas 2, kau masih pengawal junior. Tunggu, aku belum sadar, kau sudah jadi trainee tingkat 2. Sumo kehilangan akalnya sejenak, lalu menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu di mana Zhao Xingyang menemukanmu. Anak muda zaman sekarang memang lebih keterlaluan daripada zaman dulu. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah berulang kali. Anda dapat dipromosikan menjadi pengawal senior, tetapi Anda harus berkonsultasi dengan komandan pengawal utama dan menunggu persetujuannya. Selebihnya, saya setuju untuk memberikan penghargaan dan imbalan. Sumo membubuhkan stempel, dan orang yang bertanggung jawab atas ruang misi secara pribadi mengambil uang hadiah untuk Xie Yuan dan mencatatnya sebagai jasa kelas 2. Xie Yuan juga sedikit terganggu saat dia memegang 100 tael yang berat. Seperti yang diduga, platform menentukan kesulitan menghasilkan uang. Ia masih ingat bekerja keras hanya demi 10 tael perak. Namun sekarang, setiap misi dapat memberi Anda keuntungan sebesar 100 tael. Meskipun misi ini mendapat bonus dari wanita kaya, kesimpulannya tetap sama. Namun, wawasan Xie Yuan kini semakin luas, dan ia lebih peduli dengan hal-hal di dunia bela diri. Ia tidak lagi tertarik pada emas dan perak. Ia hanya berpikir bahwa ia punya terlalu banyak uang, jadi bagaimana ia harus menghabiskannya. Seperti pengawal lainnya, dia juga membangun rumah. Xie Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah. Harga rumah di Kabupaten Yunzhou cukup mahal, dan 100 tael perak tidak cukup untuk membeli rumah yang bagus. Lagi pula, dia sendirian dan tidak perlu baginya untuk membeli rumah, belum lagi harga rumah di sini masih turun. Lebih baik mengubahnya menjadi kekuatan. Xie Yuan mengelus dagunya dan berpikir sejenak, tiba-tiba teringat bahwa pedang dan kapaknya patah dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran sengit itu, jika Xie Yuan tidak terus-menerus mengambil dan mengganti pedang, ia akan memiliki lebih banyak pilihan dan bisa menghindari beberapa luka ringan. Kali ini, luka ringan itu hanya kebetulan, tetapi mungkin tidak akan sama di lain waktu. Kapak dapat dikirim oleh Situ Qin, begitu pula dengan keterampilan kapak, tetapi kapak belum tentu cocok untuk semua kesempatan, jadi pedang panjang tetap sangat diperlukan. Pedang panjang standar yang dikeluarkan oleh agen pengawal tidak lagi cukup. Setelah memikirkannya, Xie Yuan bangkit dan pergi ke bengkel pandai besi di sebelahnya. Setelah memilih-milih, ia langsung membeli pisau baustil. Menghabiskan 66 tael, yang berarti keberuntungan, menghabiskan sebagian besar tabungannya, membuatnya tidak merasa kaya lagi. Namun, pedang panjang itu memiliki lengkungan tajam dan cahaya dingin, seperti air musim gugur. Jelas itu adalah senjata yang mematikan. Xie Yuan sangat puas dengannya dan tidak peduli dengan harganya. Ia hanya melemparkan kapak tulang harimau dengan bilah patah ke sana dan menghabiskan 10 tael untuk membuat bilah baja. Meskipun mungkin tidak akan digunakan dalam pertempuran di masa mendatang, kayu bakar tetap perlu ditebang. Tulang harimau hampir berbintik-bintik dan sangat mudah ditebang. Tiba-tiba, uangnya hanya tersisa lebih dari 20 tael. Xie Yuan bahkan tidak mampu membeli makanan besar untuk dirinya sendiri, jadi ia menabung untuk obat-obatan, mandi berendam, dan pengeluaran lainnya. Mengenai jasa kelas 2, Xie Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Penggunaan terbaik dari manfaat tingkat kedua ini sebenarnya adalah beralih ke metode pelatihan tingkat yang lebih tinggi. Namun Xie Yuan selalu menaruh harapan pada baju besi, meskipun latihannya belakangan tersendat. Kita tunggu saja sampai hari ke-15 bulan lunar pertama, yang tinggal beberapa hari lagi. Lalu aku akan pergi menemui Guru Liu dan melihat apakah aku bisa meminjam buku rahasia itu. Jika aku benar-benar beruntung, bukankah aku bisa menyimpan pahala kelas 2-ku dan melakukan lebih banyak hal? Jika itu tidak berhasil, cobalah metode latihan yang lain. Setelah setengah hari, Xie Yuan mendapatkan banyak manfaat dari misi ini dan menemukan tempat untuk dituju. Ketika kapak dan keterampilan kapaknya tiba,
kekuatan Xie Yuan akan meningkat pesat. Alangkah hebatnya jika setiap kali aku menyelesaikan misi, aku bisa bertemu dengan orang mulia, apalagi yang semenarik ini. Dengan senjata baru di tangannya, Xie Yuan semakin menyukainya. Kebetulan ia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang ilmu pedang dalam pertempuran ini, jadi ia menggunakannya sepanjang hari, baik untuk membiasakan diri dengan senjata maupun untuk berlatih ilmu pedang. Beberapa hari kemudian, terjadi terobosan dalam teknik pedang tingkat 3 ini. Teknik pedang serigala berlari penguasaan, 1/2000. Teknik pedang serigala berlari bagaikan serigala yang menerkam sasarannya, cepat dan ganas. Pencapaian kecil bagaikan raja serigala yang sedang berburu, sementara pencapaian yang dahsyat bagaikan sekawanan serigala yang menyerbu ke depan, bergulung-gulung dengan kekuatan yang tak terhentikan. Xie Yuan tiba-tiba memahami sesuatu dalam benaknya, lalu menebas dengan pedangnya, merobek udara di halaman menjadi dua bagian, menimbulkan suara angin pecah yang sangat melengking, diikuti oleh hembusan angin menderu. Seperti datangnya 1000 serigala yang tiba-tiba menyerang, kecepatannya begitu dahsyat dan momentumnya begitu menakutkan. Xie Yuan menyimpan pisaunya dengan puas. Banyak orang di agensi pengawal yang mempraktikkan teknik pedang benlang, tetapi mungkin hanya sedikit yang menguasainya. Dan mungkin tidak ada seorang pun yang menguasainya secepat dia. Dalam sekejap mata, hari ke-15 bulan lunar pertama pun tiba. Xie Yuan berkemas, menyandang kapak tulang harimau baru di pinggangnya, menggantungkan pedang panjangnya, dan berkuda menuju kota Panlong. Namun, begitu tiba di luar kota Panlong, saya mendapati kota itu penuh sesak dengan orang dan saya bahkan tidak bisa menunggang kuda masuk. Saya tidak punya pilihan selain meninggalkan kuda saya di luar dan menerobos kerumunan seperti ikan. Banyak sekali orang yang datang untuk menyaksikan perlombaan bela diri langka antar 3 keluarga di kota Panlong, yang sangat erat kaitannya dengan situasi keseluruhan kota. Orang biasa tidak memiliki banyak hiburan, jadi kompetisi publik semacam ini jelas tidak boleh dilewatkan. Xie Yuan sudah menantikannya. Karena panggung sudah disiapkan dan penonton sudah siap, Tuan Liu seharusnya ada di sana, kan? Kalau dia benar-benar kabur, pasti beritanya sudah bocor, jadi bukan masalah besar, kan? Xie Yuan merasa sedikit gugup. Ia melihat murid-murid menyalakan petasan di gerbang sekolah bela diri Timen di antara kerumunan. Dengan suara berderak, pintu terbuka dan Biksu Liu, mengenakan pakaian latihan berwarna ungu dan dengan ekspresi serius, berjalan keluar di tengah kepulan asap petasan. Xie Yuan gembira, seperti yang diduga dia datang. Bab 85. Sebidang tanah yang luas telah dibersihkan di pasar di pusat kota, dan sebuah panggung kayu setinggi sekitar 10 kaki telah didirikan. Tim tari barongsai, tim genderang pinggang, kelompok sulap, dan kelompok opera tampil bergantian di panggung, tidak hanya merayakan tahun baru, tetapi juga sebagai pemanasan untuk kompetisi sekolah seni bela diri Panlong yang akan datang. Sanggar tinju Black Tiger dan Sanggar Senjata Ilahi telah menutup wilayah mereka di samping panggung, mendirikan tenda, dan menaikkan bendera. Para murid berkumpul dengan tertib, dengan kepala dan dada tegak, berdiri tegak. Momentum mereka menarik perhatian banyak orang yang menyaksikan di kota. Fang Wei dan Wang Heihu, dua guru besar perguruan bela diri itu, duduk di bawah punjung dikelilingi murid-murid mereka, menyaksikan pertunjukan di panggung tanpa sadar. Keduanya duduk sangat berdekatan. Wang Heihu sesekali melihat ke sisi lain peron, lalu berbisik. Tuan Fang, apakah Fatih Liu benar-benar melarikan diri? Tidak. Setelah bertahun-tahun di kota Panlong, aku bisa melihat karakternya. Dia mungkin akan mencobanya. Fang Wei menyesap tehnya dan terkekeh. Dan dia akan melarikan diri, bukankah itu lebih baik? Memang benar. Tapi aku khawatir dia akan terus mencari-cari alasan dan masalah ini tak kunjung selesai. Selama dia tidak kabur, dan hari ini selesai, aku akan melenyapkan sekte Zirah Besi sepenuhnya, dan kota Panlong akan dibagi rata antara kau dan aku. Wang Heihu menggosok tangannya dan tertawa pelan. Tuan Fang, tanah di Timen dekat dengan sasana tinju saya, jadi mari kita lakukan seperti yang kita katakan sebelumnya. Kamu boleh ambil rumah itu, tapi aku mau bagian yang lebih besar dari apotek yang kosong itu. Fang Wei melambaikan tangannya. Divine Weapon Hall mengambil jalur elit. Lagi pula, ada batasan tertentu untuk bermain dengan senjata, tidak seperti Black Tiger Boxing Hall yang menerima semua orang dan membutuhkan tempat yang jauh lebih besar. Baiklah, terima kasih, Tuan Fang. Wang Heihu terkekeh. Mereka berdua sudah membagi gerbang Ti sambil berbincang, dan jelas mereka sudah menganggap kemenangan hari ini sebagai sesuatu yang pasti. Ini adalah situasi ketika tiga pihak berada dalam kebuntuan. Jika dua dari mereka bergabung, pihak ketiga akan kesulitan melawan. Terlebih lagi, Divine Weapon Hall dan Black Tiger Boxing Hall telah merencanakan ini sejak lama dan tidak pernah berhenti mengambil tindakan. Dan Iron Armor Gate adalah yang terlemah dari ketiganya. Datang atau tidaknya Fatih Liu hari ini bukanlah hal yang penting. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Yang penting adalah formatnya. Memanfaatkan kesempatan besar ini, kedua keluarga bergabung untuk menghancurkan sekte Zirah Besi sepenuhnya.
Dari guru hingga murid, semua orang kalah, dan bisnis mereka di kota Panlong tidak dapat dilanjutkan lagi. Wang Heiyu baru saja bermimpi memperluas sasana bela dirinya dan memenuhinya dengan murid-murid. Sasana tinju Black Tiger sedang berkembang pesat, dan ia bahkan mungkin akan membuka satu sasana di Kabupaten Yunzhou di masa mendatang, ketika ia mendengar keributan di antara kerumunan. Dia melihat ke sana dan matanya tiba-tiba berbinar. Kami datang. Biksu Liu terlihat mengenakan pakaian baru, diikuti oleh murid-murid langsungnya seperti Huoda, Lu Hong, dan selusin murid inti, berjalan ke tepi panggung. Kerumunan itu secara otomatis memberi ruang bagi mereka, tetapi dibandingkan dengan kehadiran megah dari sasana tinju macan hitam dan sasana senjata ilahi, sekitar selusin orang di sini, yang jumlahnya kurang dari 20, tampak agak kerdil. Namun Biksu Liu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dia hanya membungkuk kepada kedua pemilik itu. Kalian berdua, kumohon. Melihat Biksu Liu begitu melajang, Fang Wei dan Wang Heiyu saling berpandangan dan mengangguk kecil. Wang Heiyu berdiri lebih dulu, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Liu, tolong. Hari ini, kami bertiga akan bertanding berpasangan, total 3 pertandingan, untuk menentukan keunggulan perguruan bela diri kota Panlong. Urutannya tidak perlu diundi. Anda baru saja datang, dan tetua Fang dan saya sudah lama beristirahat, jadi kami akan pergi dulu, lalu kami akan mengundang Tuan Liu ke panggung. Perkataannya penuh dengan kebenaran, dan para penonton, yang dipimpin oleh para pengikut sanggar tinju macan hitam, bersorak. Xie Yuan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jangan tertipu oleh kata-kata manis Wang Heiyu. Kenyataannya, dengan pengaturan ini, Biksu Liu harus bertarung 2 ronde berturut-turut tanpa waktu istirahat. Terlebih lagi, Xie Yuan menduga bahwa kedua keluarga itu hanya ingin membuat Biksu Liu kalah 2 kali berturut-turut, dengan cepat dan efisien, serta menjatuhkan reputasinya, yang akan memberikan efek terbaik. Kedua pria itu mengatakan mereka akan bertarung terlebih dahulu, tetapi mungkin saja itu hanya pertarungan palsu nantinya. Seperti yang diharapkan, Fang Wei dan Wang Heiyu naik ke panggung, membungkuk, tetapi tidak bersenjata. Pemilik aula senjata ilahi bahkan tidak membawa senjata apapun. Penonton sudah merasa tidak puas, tetapi kemudian mereka melihat kedua pemilik bertarung dengan cepat dan saling membalas gerakan. Suara tinju dan kaki yang beradu terdengar sangat keras. Bahkan hanya ada bayangan tinju di antara kedua orang itu, sehingga orang biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka sangat bersemangat. Setelah minum teh, kedua lelaki itu saling berpegangan tangan dan berjabat tangan, masing-masing mundur beberapa kaki, berhenti di tepi panggung, dan kemudian membungkuk pada saat yang sama, sebagai tanda setuju. Para penonton yang hadir bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, seperti yang diharapkan, sasana tinju harimau hitam dan sasana senjata ilahi memiliki keterampilan yang tak terhitung jumlahnya dan keduanya berimbang. Namun, Xie Yuan menyaksikan dengan tatapan dingin. Bagi orang biasa, ini adalah pertandingan yang meriah dan menegangkan, tetapi siapapun yang berpengalaman sekalipun dapat melihat bahwa ini hanyalah latihan gerakan sparring yang terkoordinasi dan diam-diam. Para seniman bela diri melakukan ini setiap hari dengan sesama murid. Ini adalah sebuah pertunjukan, tetapi pada dasarnya, tidak berbeda dengan pertunjukan rutin seni bela diri. Biksu Liu tentu saja bisa melihatnya, tetapi itu semua sudah diduga. Meskipun murid-muridnya berteriak, pertarungan palsu, dengan marah, ia tetap tenang dan perlahan berjalan menuju mimbar. Yang tersisa di atas panggung adalah Wang Heiyu. Ia menyadari aura Biksu Liu sedikit berbeda dari sebelumnya, jadi ia pun dengan hati-hati menguji penilaiannya. Tuan Liu, tampaknya Anda sudah datang dengan persiapan hari ini. Biksu Liu berkata dengan tenang. Aku tidak selicik dirimu, jadi jangan khawatir. Hanya saja aku, Biksu Liu, telah menempuh perjalanan panjang dari seorang pengemis, belajar seni bela diri, hingga akhirnya datang ke Panlong untuk membangun fondasi ini. Itu sudah separuh hidupku. Aku sudah tua sekarang, dan aku tidak ingin pindah, dan aku juga tidak bisa. Sekolah seni bela diri ini adalah akarku. Menggalinya sama saja dengan membunuhku. Aku akui sekte zirah besi tidak akan bertahan hari ini, tetapi aku akan menjatuhkan setidaknya salah satu dari kalian. Hari ini, aku, Biksu Liu, tidak mencari kehidupan, melainkan kematian. Tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya, dan nadanya tenang dan serius. Ini benar-benar pertarungan sampai mati. Wajah Wang Heiyu berubah beberapa kali ketika mendengar ini. Tanpa sadar ia melirik Fang Wei di antara penonton, tetapi mendengarnya melambaikan tangannya dengan ringan. Jangan dengarkan omongannya yang besar, dia mencoba menipumu. Wajah Wang Heiyu menjadi gelap, dan dia mengutuk dalam hatinya. Hantu tua, bukan kau yang di atas panggung. Ini gawat. Seharusnya aku tidak naik duluan. Biksu Liu benar-benar bertarung denganku dan melukaiku. Pada akhirnya, hanya hantu tua yang tersisa. Dia berpikir beberapa kali dan berkata terus terang. Heh, Tuan Liu, apa kau bilang kau bisa menjatuhkan siapapun yang kau mau? Apa kau tidak takut angin akan meniup lidahmu?
Wang Heihu, tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Dia melangkah maju dan mencoba meninju jantung Biksu Liu. Biksu Liu tidak menghindar atau menghindar, dan menggunakan tinju panjang zirah besinya, tetapi tidak menangkisnya. Sebaliknya, ia langsung mengenai dahi Wang Heihu. Wang Heihu terkejut dan tidak berani bertukar luka dengan Liu Hesang. Ia kembali menangkis dengan tinjunya dan mencoba beberapa gerakan lagi. Ia mendapati bahwa Liu Hesang benar-benar tidak berniat menghindar dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Sekalipun kamu pakai rompi besi, kamu nggak bisa sepenuhnya menolaknya, kan? Kalau kamu pakai, nyawamu bisa melayang. Jantung Wang Heihu berdebar kencang dan dia segera mengubah gerakannya. Kecepatannya meningkat, tetapi kekuatannya menjadi lebih ringan. Serangannya bagaikan hujan musim semi yang tak henti-hentinya, tanpa rasa sakit maupun gatal, sementara pertahanannya sangat rapat dan tak pernah salah. Pukulan seperti itu bahkan tidak mampu menggores baju besi Liu Hesang. Liu Hesang memang tidak pandai menyerang, tetapi ia tidak berdaya menghadapi Wang Heihu yang hanya ingin bermain aman. Setelah bertarung cukup lama, mereka berdua berpisah dan pertandingan berakhir seri. Terjadi banyak diskusi di antara penonton. Pertandingan ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, tetapi penonton tidak mengerti alasannya. Mereka hanya berpikir bahwa level semua orang hampir sama dan pertarungannya tidak semenarik yang sebelumnya. Kenyataannya, jika mereka bertarung, Wang Heihu mungkin hanya setengah dari Liu Hesang. Namun, momentumnya telah direbut, dan ia punya rencana sendiri, jadi wajar saja ia ingin bermain aman. Ketika melewati gubuk Fang Wei, ia bahkan tidak meliriknya, berpura-pura Fang Wei tidak melihatnya meskipun ia meliriknya. Fang Wei mendengus pelan dan mengejek. Itu tidak ada gunanya. Wang Heihu menutup telinga terhadap omelan yang tak tersamar ini, mencibir dalam hatinya sambil minum teh. Kalau mau berjuang, silakan saja. Jangan harap aku yang jadi garda terdepan. Fang Wei melambaikan tangannya, dan dua murid memberinya tombak-tombak besar. Ia menggenggam batang-batang tombak itu dan melompat ke atas panggung. Tombak-tombak besi seberat hampir 100 jin itu terasa seperti bukan apa-apa di tangannya, menyebabkan seruan kaget. Dengan suara keras, lelaki tua jangkung dan kurus itu menghantamkan tombak besinya ke panggung dan berkata dengan dingin. Berusaha keras mungkin bisa menakuti kucing sakit, tapi tidak bisa menakuti harimau sungguhan. Apapun cara yang kau gunakan hari ini, reputasi gerbang pakaian besi pasti akan hancur. Biksu Liu mengambil pedang panjang yang dilempar muridnya dan berkata sambil tersenyum. Akan lebih baik jika aula senjata ilahi dikubur bersama gerbang sirah besi. Hanya kamu. Jejak penghinaan yang tak tersamarkan terpancar di wajah Fang Wei. Ia menggoyangkan tombak di tangannya, dan tiba-tiba tombak itu menusuk tepat ke jantung Biksu Liu seperti naga beracun yang muncul dari laut. Wajah Biksu Liu berubah serius. Ia memegang pisau dengan kedua tangan dan mengetuk keras untuk menangkis tombak itu, tetapi pisaunya sendiri hampir terlepas dari tangannya. 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Terlepas dari panjang atau beratnya, tombak Fang Wei memiliki keunggulan besar atas Biksu Liu, yang tidak mahir menggunakan senjata. Untuk sesaat, Biksu Liu hanya bisa membela diri saat tombak Fang Wei terus berayun. Ia mati-matian berusaha mendekat, tetapi tidak berhasil. Seperti kata pepatah, sebulan tongkat, setahun pedang, seumur hidup tombak. Fang Wei telah menekuni ilmu tombak sepanjang hidupnya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, ilmu tombaknya memang cukup bagus. Namun terlepas dari itu semua, setelah menyaksikan beberapa perlombaan, baik yang asli maupun palsu, Xie Yuan merasa tidak ada yang istimewa. Dia telah memahami sebelumnya bahwa orang-orang terkenal di kota Panlong mungkin tidak sebanding dengannya dalam hal kekuatan. Namun ketika saya benar-benar berdiri di sini dan mendapati bahwa para master yang saya kira adalah master saat saya berjuang mempelajari seni ini di masa lalu, gerakan mereka kini begitu lambat di mata saya pun tak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Di atas panggung, Biksu Liu telah terkena tombak berkali-kali, dan hanya menderita luka ringan berkat keahliannya menggunakan rompi besi. Jika tidak, ia pasti akan mengalami patah tulang dan urat. Namun, jika ia terus seperti ini, kekalahan hanyalah masalah waktu. Jika saya dapat menemukan alasan untuk membantu Tuan Liu mengambil alih pekerjaan berikutnya, untuk menyelamatkan reputasinya, dan untuk meminjam buku. Xie Yuan tengah memikirkan hal ini ketika matanya tiba-tiba terpaku karena terkejut. Menghadapi serangan tombak itu, Biksu Liu mengayunkan pedang panjangnya dan berhasil menghindarinya, lalu menggunakan kantung perutnya yang besar untuk menyerang langsung tombak itu. Dengan suara, tombak itu menembus perut dan menusuk Biksu Liu. Terdengar seruan dari para penonton, dan bahkan Fang Wei tertegun sejenak. Dia tidak mengerti. Biksu Liu jelas bisa menghindari tembakan itu, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya? Apakah dia mengira baju besinya adalah lonceng emas terhebat? Pada saat ini, darah mengucur dari sudut mulut Biksu Liu.
Ia menyeringai sinis, mengangkat pedang panjangnya, dan berlari ke depan dengan liar di sepanjang tombak itu. Bab 86. Tombak itu tumbuh semakin panjang di belakang perut Biksu Liu. Badan senjata yang diperpanjang telah sepenuhnya diwarnai merah, dan darah menetes ke bawah laras senjata dan ujungnya membentuk aliran yang berkelok-kelok. Biksu Liu mengikuti tombak itu, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, dan melangkah maju. Ia sama sekali tidak merasakan sakit, seolah tombak itu tidak menusuk perutnya dan darah yang mengalir bukan darahnya sendiri. Di atas maupun di luar panggung, di dalam maupun di luar tempat acara, semua orang terkesima dengan keberanian Biksu Liu. Jantung Wang Heiyu berdebar kencang, dan ia bersyukur tidak melakukan hal bodoh. Kening Fang Wei bergetar, dan ia mencoba menggoyangkan tombak itu. Namun, Biksu Liu tergantung di tombak itu, dan meskipun sedikit rasa sakit muncul di wajahnya, Fang Wei tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Kalau saja Biksu Liu tidak begitu teguh pendiriannya, dan sudah berencana untuk menyerang maju sambil menyelipkan tombaknya di ketiaknya, Fang Wei pasti punya 100 cara untuk meloloskan diri dengan tombak itu, dan menimbulkan luka serius pada musuh. Namun, ia membiarkan tombak itu menembus ususnya, dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk menekan dan menangkis tombak itu sambil menerjang maju. Fang Wei belum pernah menghadapi tindakan seperti itu seumur hidupnya, dan tidak pernah terpikir bagaimana cara mematahkannya. Melihat Biksu Liu sudah berlari ke arahnya, dengan pedang panjangnya terangkat tinggi, matanya terbelalak, darah mengucur dari bibirnya, dan wajahnya garang, Fang Wei yang telah bertarung sepanjang hidupnya, tiba-tiba merasa sedikit takut. Tanpa sadar, ia menendang tombak itu, menyebabkannya terlempar dan menembus perut Biksu Liu sepenuhnya, meninggalkan lubang besar. Saat ia mundur, pusat gravitasinya tidak stabil dan kakinya menjadi kacau. Ia jatuh ke tanah dan bahkan tidak bisa berdiri. Ia mendarat dengan pantatnya dan mundur ke panggung dengan kedua tangannya bergantian. Melihat Biksu Liu berlari ke arahnya sambil tangannya menutupi perutnya, ujung tajam pedang panjangnya terlihat jelas, Fang Wei mengira permainan telah berakhir, tetapi kemudian dia melihat Biksu Liu terhuyung dan akhirnya jatuh tak berdaya, dan pedang panjangnya turun dan menebas tepat di antara kedua kaki Fang Wei. Fang Wei begitu ketakutan hingga kakinya terbelah. Ia menyaksikan pisau panjang itu jatuh 3 inci di antara kedua kakinya dan menghela napas lega. Beruntung dia sudah tua dan lemah, tidak lagi sekuat masa mudanya, kalau tidak kepalanya pasti sudah dipenggal. Ia berjuang untuk berdiri dan melihat kerumunan di bawah panggung menatapnya. Berpikir bahwa rasa malunya baru saja dilihat oleh seluruh kota Panlong, dan reputasinya selama puluhan tahun telah hancur dalam sekejap, ia tak kuasa menahan rasa malu dan marah, wajahnya pun memerah. Fang Wei menatap Biksu Liu yang terbaring di tanah dan berkata sambil menggertakkan giginya. Bagus, baik sekali, Biksu Liu. Biksu Liu terbaring di tanah, berusaha keras untuk melihat ke atas, memperlihatkan senyum berdarah. Sayang sekali, hanya selangkah lagi. Tak seorang pun tahu rasa sakit apa yang dialaminya saat ia berlari liar di sepanjang laras senjata, tetapi lihat saja darah yang hampir menutupi setengah panggung, siapapun pasti sudah pingsan sejak lama. Namun dengan cara ini, bahkan jika tanda Timen diturunkan, orang-orang di kota Panlong akan tetap ingat bahwa ada sekolah bela diri yang berlatih Tiebusan, dan pemilik sekolah itu agak galak. Dan setelah menyaksikan kejadian tadi, mereka tidak akan lagi berpikir bahwa Fang Wei yang dikejar dan merangkak itu begitu tak terkalahkan dengan tombaknya. Fang Wei telah mendominasi kota Panlong selama puluhan tahun, dan kini dia begitu malu hingga jenggotnya bergetar karena marah. Dia menatap Biksu Liu yang sedang terengah-engah, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya dengan keras. Menguasai. Berani sekali kau, pencuri tua. Kompetisi sudah berakhir. Terdengar teriakan kaget dari para penonton, dan orang-orang dari Timen ingin naik ke panggung untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Fang Wei, dengan darah mengalir deras ke kepalanya, hendak melangkah turun ketika dia tiba-tiba mendengar suara mendengung aneh samar-samar di telinganya. Kewaspadaan yang telah ia bangun selama puluhan tahun berlatih bela diri tiba-tiba meningkat, dan tanpa sadar ia berdiri dengan satu kaki dan tiba-tiba menarik kembali kedua kakinya. Sebuah kapak dengan gagang tulang yang berkilau seperti batu giok melengkungkan sebuah busur, hampir menyentuh telapak kakinya, lalu melayang ke atas panggung, berputar dan menghantam lantai dengan suara keras, menciptakan sebuah lubang besar. Fang Wei terkejut dan ketakutan. Jika dia tidak menarik kakinya tepat waktu, seluruh betisnya pasti sudah terpotong. Siapakah kamu, si bajingan, beraninya menyerangku? Fang Wei berbalik dan berteriak dengan marah. Sosok ramping melompat ke peron. Pria yang datang itu memiliki wajah tampan dan sikap yang mengagumkan. Jas hitamnya membuatnya tampak gagah dan rapi. Dia adalah Xie Yuan. Dia mengabaikan Fang Wei, menundukkan kepalanya untuk memeriksa Biksu Liu, menutupi lukanya, dan meminta Huoda, Lu Hong dan yang lainnya untuk segera datang membantu Biksu Liu menghentikan pendarahan. Mata Biksu Liu sudah kabur. Ia menunggu murid-muridnya dengan panik mengobati lukanya. Melihat sosok Xie Yuan yang kabur,
ia berkata dengan lesu. Kamu yang mana? Tuan Liu, saya Xie Yuan. Xie Yuan memegang tangan Biksu Liu dengan kekaguman di matanya. Ini adalah pria sejati. Xie Yuan, kenapa kamu di sini? Biksu Liu tampak tercerahkan namun sedikit bingung. Xie Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Liu, bukankah kau bilang akan menyerahkan identitasku? Aku masih murid inti Sekte Zirah Besi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sasana bela diri, aku pasti akan kembali untuk memeriksanya. Oh, senangnya kembali, senangnya kembali. Biksu Liu sudah agak kabur, tapi senyum masih tersisa di wajahnya. Lihat, Sekte Baju Besiku jelas telah menghasilkan murid-murid yang luar biasa, yang semuanya bisa masuk ke agensi pendamping Longteng. Tentu saja, Tuan Liu telah mengajari saya dengan baik. Saya tidak hanya bisa memiliki masa depan yang cerah di agen pendamping, tetapi saya juga bisa membantu Tuan menyingkirkan musuh-musuh ini. Xie Yuan mengangguk. Biksu Liu tidak bisa lagi mendengar apa yang dia katakan, tetapi Huoda dan yang lainnya terkejut dan berkata tanpa sadar. Terima kasih, adik muda. Jangan impulsif. Tidak apa-apa, kakak senior Huo. Aku sudah mencapai tingkat pelatihan kedua, jadi tidak akan butuh banyak usaha untuk menghadapi mereka berdua. Apa? Dua latihan. Ketika Huoda dan yang lainnya mendengar ini, mulut mereka terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sudah berapa lama Xie Yuan bekerja di agensi pendamping, dan dia sudah menjalani pelatihan putaran kedua. Bagaimana mungkin? Jika ini bukan saatnya untuk menyombongkan diri, mereka akan curiga bahwa Xie Yuan sedang bertindak berdasarkan dorongan hati. Tetapi melihat ekspresi Xie Yuan yang tenang dan tegas, Huoda dan yang lainnya saling memandang dengan terkejut dan bingung. Apakah agen pendamping Longteng ini benar-benar gerbang naga, di mana seseorang dapat berubah menjadi naga begitu masuk? Beberapa orang dengan hati-hati menggendong Biksu Liu turun dari panggung. Xie Yuan berdiri dan menatap Fang Wei yang telah lama menunggu. Fang Wei mengenali Xie Yuan dan menatapnya lama, menatapnya lalu ke kapak di bawah kakinya. Melihat ekspresi serius Xie Yuan, Fang Wei, yang baru saja mendengar percakapan itu, mendengus dingin. Anak muda, kamu punya bakat luar biasa, jangan membuat kesalahan. Tapi, kalau kau bersikeras bertarung demi Biksu Liu, tidak apa-apa. Aku akan menggunakan keahlianmu menggunakan kapak sebagai hadiah. Di matanya, Xie Yuan adalah seorang pemuda yang sangat berbakat, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Keahliannya dalam menggunakan kapak memiliki daya tarik yang unik, dan ia dapat dilatih dengan sangat cepat. Ia memiliki masa depan yang cerah dan jelas bukan naga tersembunyi yang dapat ditampung di tempat kecil seperti kota Panlong. Namun, bahkan jika ia berkultivasi lebih cepat, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menembus level kedua? Dalam waktu sesingkat ini, bahkan jika ia berkultivasi dengan cepat, kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang telah mengumpulkannya selama puluhan tahun. Mereka berdua adalah seniman bela diri tingkat 2, bagaimana mungkin perbedaan antara mereka yang baru saja mencapai terobosan dan mereka yang telah mencapai terobosan puluhan tahun lalu bisa sama? Fang Wei sudah marah. Kalau saja dia tidak mengagumi kemampuan kapak Xie Yuan, dia pasti sudah menjatuhkannya dari panggung sejak lama. Xie Yuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Teknik kapak. Kau tak layak mendapatkannya. Apa katamu? Wajah Fang Wei memucat, tetapi Xie Yuan menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk ke arah penonton, lalu berkata dengan keras. Saya Xie Yuan, murid inti Sekte Zirah Besi. Saya ingin belajar ilmu pedang dari Sekte Senjata Ilahi dan berdiskusi tentang tinju dengan Sekte Tinju Harimau Hitam. Saya ingin meminta bimbingan dari Master Sekte Fang dan Wang. Silakan kalian berdua datang bersama-sama. Bab 87. Begitu Xie Yuan mengatakan ini, semua orang di sekitar panggung besar dan seluruh kota Panlong terdiam. Penduduk kota menatap kosong ke arah Xie Yuan di atas panggung, pikiran mereka semua sama. Apakah anak ini sudah gila? Itu adalah dua pemilik sekolah seni bela diri. Dia baru saja memukul gurunya, jadi mengapa dia, seorang murid, harus dikalahkan? Namun, mata kepala kota Panlong berbinar, dia mengangguk berulang kali, dan menginstruksikan petugas di sampingnya. Sungguh murid yang setia dan berbakti. Cepat catat ini di buku catatan kota. Ketika sang juru tulis sedang sibuk menulis, kepala desa menyentuh dagunya. Yah, kalau Tuan Fang tidak menahan diri, lebih baik lagi aku menghajarnya sampai mati. Petugas itu berhenti sejenak setelah mendengar ini dan berkata dengan terkejut. Ini. Kupikir kepala desa mengagumi kesetiaan dan baktinya pada orang tua dan berharap dia akan menang. Menang itu mustahil. Lebih baik mati demi kesetiaan dan bakti kepada orang tua, yang bahkan lebih berharga. Kita bisa mencatatnya dalam sejarah lokal dan melaporkannya ke pengadilan. Mungkin kita bahkan bisa memberinya gapura peringatan, dan ini akan menjadi kisah yang akan diwariskan di kota Panlong untuk generasi mendatang. Lalu, mungkin aku bisa naik jabatan.
Jika kisah ini menyebar seperti 24 teladan berbakti, siapa tahu, kisah ini akan diwariskan turun-temurun. Kepala desa itu bijaksana. Kerumunan itu perlahan menjadi riuh, dan para murid Aula Tinju Harimau Hitam dan Aula Senjata Ilahi merasa konyol sekaligus marah, dan mulai berteriak. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menantang gurumu. Pengadilan kematian. Huoda dan orang lain dari Sekte Baju Besi juga merasa khawatir, berpikir bahwa meskipun Xie Yuan membuat kemajuan pesat, dia masih bersikap terlalu sombong. Wajah Fang Wei menjadi gelap, dan dia tentu saja tidak bisa menyetujui permintaan seperti itu. Sebagai kepala aula kedua, dia bertarung melawan seorang murid. Kalaupun menang, itu akan memalukan. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Anak muda tidak tahu tempatnya, jadi aku akan meminta Tuan Wang untuk bermain denganmu. Wang Heihu mengutuk dalam hatinya, pria tua licik itu memintanya untuk menguji orang lagi. Namun, ia juga sangat marah dengan penghinaan tak terlihat Xie Yuan, jadi ia tidak banyak bicara. Ia melompat ke panggung tinggi dan berkata dengan senyum palsu. Sekte Kain Besi benar-benar menghasilkan prajurit pemberani, yang layak dihormati dan dikagumi. Tidak peduli apapun, Wang Heihu adalah pemilik sebuah perguruan bela diri dan telah berkuasa di kota Panlong selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika Fang Wei adalah kepala sekolah seni bela diri yang setara dengan Biksu Liu, tetapi seorang murid berani berteriak di depannya. Wang Heihu tentu saja akan marah besar dan tidak akan menoleransi provokasi apapun dan akan melawan. Menurut pendapatnya, jika dia tidak bisa mengalahkan Biksu Liu yang putus asa, bagaimana dia bisa mengalahkan anak muda seperti kamu? Jenius. Bahkan orang paling berbakat pun tidak bisa mengalahkannya hanya dalam 1 bulan. Kalau dia bilang tidak bisa mengalahkannya setahun lagi, dia mungkin masih sedikit percaya diri, tapi sekarang itu benar-benar mustahil. Wajah Wang Heihu muram, dan ia bahkan berpikir dalam hatinya bahwa Fang Laogui baru saja kehilangan muka. Jika ia bisa mengalahkan orang ini dengan cepat dan tegas, reputasinya pasti akan meningkat, dan ia akan memiliki kesempatan untuk perlahan-lahan melampaui Fang Laogui. Memikirkan hal ini, mata Wang Heihu berbinar, dan dia memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan mencoba memutuskan hasilnya dalam 3 langkah. Kalau begitu, dia tidak boleh menggunakan senjata. Lagi pula, dia hanya bilang ingin berlatih tinju. Mata Wang Heihu berbalik dan dia berkata, kalau kamu mau belajar senjata, tanya aja sama Master Fang. Aku akan ajari kamu 2 teknik tinju. Ayo. Xie Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Ia hanya berdiri di tengah lapangan, mengangkat tangannya sedikit, dan melakukan posisi tinju. Wang Heihu lega melihat postur tinjunya biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Ia menyeringai dan mengepalkan tinjunya hingga berderak, lalu mengangkat tinjunya sebesar stoples cuka. Sepasang tangan besinya sedikit merah, jelas terisi darah dan energi, serta darah mengalir, membuatnya tampak hampir 2 kali lebih besar dari tangan orang biasa. Perhatikan baik-baik. Wang Heihu mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Suara tinjunya yang menembus angin bagaikan auman harimau, bahkan menenggelamkan suara dari pinggir lapangan. Melihat ini, Xie Yuan tidak gugup. Ia hanya perlahan mengulurkan tangan kanannya tanpa gerakan aneh. Anak ini sombong sekali. Melihat Xie Yuan benar-benar ingin melawannya, Wang Heihu berteriak, "Hei," dan kembali mempercepat gerakan lengannya. Dengan tinjunya yang sedikit lebih tebal, ia siap membunuh Xie Yuan dalam 1 pertarungan. Kemudian, ketika tinjunya hendak bertabrakan dengan Xie Yuan, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang aneh tentang tekanan angin yang dibawa oleh tinju ini. Dia adalah seorang master tinju senior. Meskipun dia tidak bisa melihat kehebatan tinju Xie Yuan, perasaan berat dan padat ini tidak tepat. Wang Heihu ragu sejenak sebelum wajahnya berubah drastis. Tanpa sadar ia menarik tinjunya dan menyilangkan telapak tangannya untuk menangkis. Akan tetapi, bagaimana dia bisa menahan pukulan mengguncang gunung Bagua milik Xie Yuan? Tinju kun berat dan kuat. 1 pukulan bagaikan dinding tanah yang menjulang tinggi, menekan ke bawah. Telapak tangan Wang Heihu hanya menyentuh tinju Xie Yuan sedikit, lalu patah dengan suara retakan. Ia terlempar mundur dari panggung, menyemburkan darah. Xie Yuan menarik tinjunya, tanpa melihat ke arah Wang Heihu yang buru-buru ditangkap oleh murid-muridnya, dan berbalik menatap Fang Wei. Kebisingan di ruangan itu mereda saat itu, dan semua orang menatap Xie Yuan dengan tak percaya. Pukulan. Dia hanya menggunakan 1 pukulan untuk menjatuhkan Wang Heihu, yang telah bergelut di dunia tinju selama puluhan tahun dan membuka sasana tinju. Wang Heihu hanya ingin mengakhiri pertarungan dengan 3 gerakan, tetapi dia tidak menyangka pertarungan akan berakhir hanya dengan 1 gerakan. Dalam keheningan, Fang Wei perlahan berdiri, memegang tombak di sampingnya. Dia melangkah ke panggung selangkah demi selangkah, menatap Xie Yuan dengan tatapan sedikit serius di matanya. Bakatmu bahkan lebih baik dari yang aku duga. Panlong terlalu kecil,
yang membatasi imajinasi Anda. Xie Yuan hanya berkata dengan ringan. Mungkin. Fang Wei mengangguk sedikit. Tapi Panlong juga sangat besar. Selama beberapa dekade terakhir, ada banyak orang muda dan berbakat, tetapi tak ada yang pernah lepas dari genggaman saya. Itu hanya berarti Panlong tidak cukup besar. Xie Yuan menghunus pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membuang kata-kata, lakukan saja. Aku sarankan kau pakai kapak. Aku bukan orang bodoh penakut seperti Wang Heihu. Fang Wei memegang pistol di belakang punggungnya, rambut abu-abunya berkibar sedikit tertiup angin, dan ekspresinya berubah tenang. Xie Yuan setuju dengannya. Wang Heihu tampak kasar dan tegap, tetapi sebenarnya ia cukup praktis. Sebagai seorang seniman bela diri yang berlatih tinju dengan gigi, ia selalu berhati-hati. Meskipun kekalahannya tidak ada hubungannya dengan hal ini, dibandingkan dengan Fang Wei, kekuatannya jauh lebih lemah. Fang Wei berbeda. Meskipun ia sombong dan tak masuk akal, kungfu-nya sama kuatnya. Dengan sekali sebilah tombak, ia bisa digambarkan tak terkalahkan. Keunggulan yang terakumulasi selama puluhan tahun menjadikannya musuh tersulit di wilayahnya. Tetapi hasil kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan kemampuannya. Xie Yuan perlahan mengangkat pedang panjangnya dan berkata dengan tenang. Jika kamu bisa menerima pukulanku, maka kita bisa membicarakan hal lain. Bahkan lebih sepi lagi di dekat peron. Wajah Fang Wei kembali muram. Ia menggoyangkan tombaknya dan memarahi. Anak muda, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ia menggoyangkan tombak itu, dan tiba-tiba tombak itu menjulurkan lidahnya seperti ular berbisa. Ujung tombak itu berubah menjadi bayangan samar dan menusuk dengan cepat. Pedang panjang Xie Yuan jatuh pada saat yang sama, dan angin dari pedang itu mengeluarkan suara siulan yang dahsyat dan ganas, seperti lolongan sekawanan serigala, seketika menenggelamkan ular berbisa tipis itu. Bayangan pisau itu berkelebat dan berhenti. Yang lain tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Fang Wei memegang gagang tombak, sedikit gemetar, bibirnya pucat, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Waktu seakan berhenti sejenak, lalu bagian depan senjata itu pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke peron. Terjadi keheningan sesaat di lapangan. Tuan Fang, yang telah aktif di kota Panlong selama puluhan tahun, senjatanya, yang telah ia gunakan entah berapa tahun, terputus dalam satu pertempuran. Jika Anda tidak dapat mendekati senjata besar itu, hancurkan saja. Xie Yuan mengayunkan pedangnya dan menjatuhkan separuh sisa senjata itu dari tangan Fang Wei, lalu menendang lelaki tua itu dari panggung. Orang ini suka curang, kita tidak bisa memberinya kesempatan. Bab 88. Warga kota Panlong mengepung peron. Kira-kira, ada hampir 1000 orang di lingkaran di sekitarnya. Akan tetapi, banyak sekali orang yang tertegun dan terdiam sesaat, menyaksikan Xie Yuan berjalan meninggalkan panggung dalam diam. Satu pukulan menaklukkan harimau, satu pedang menebas prajurit. Dua master dari perguruan bela diri paling ternama di kota Panlong dijatuhkan dari panggung oleh seorang pemuda hanya dengan satu gerakan. Sungguh mengejutkan. Terjadilah diskusi seru di samping panggung. Warga kota sangat antusias menyaksikan kejadian ini. Kepala desa dan petugasnya juga tercengang. Setelah jeda yang lama, mereka segera menunjukkan. Cepat, catat ini. Pemimpin Sekte Zirah Besi menerima seorang talenta muda, bertarung 2 lawan 1, dan mengalahkan Sasana Tinju Harimau Hitam dan Sasana Senjata Ilahi pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Para pahlawan bangkit dari naga melingkar. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali. Jika anak ini benar-benar sukses dan terkenal di masa depan, Panlong akan menjadi tempat suci bagi seni bela diri. Mungkin para petinggi akan menghadiahkan kita sebuah gapura peringatan, dan kita akan dipromosikan dan menjadi kaya. Petugas itu menatapnya dari samping. Jadi, entah dia meninggal atau tidak, kota Panlong akan mendirikan gapura peringatan, dan Anda, kepala desa, akan dipromosikan dan menjadi kaya. Benar sekali. Inilah yang mereka sebut kesuksesan bergantung pada usaha manusia. Dibandingkan dengan kegembiraan orang lain, para murid Shenbing Hall dan Heihu Boxing Hall sama sedihnya seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka, dan mereka tetap diam saat ini. Wang Heihu terluka parah dan pingsan, Fang Wei ditendang keluar panggung dan berpura-pura mati. Kedua ketua aula menutup telinga terhadap mereka, dan para murid tidak memiliki pemimpin dan harus mengundurkan diri karena malu. Ada kegembiraan di pihak Sekte Ti, tetapi sorak-sorai bercampur dengan ketidakpercayaan, terutama di antara mereka yang mengenal Xie Yuan dengan baik. Wajah Hoda penuh dengan kekaguman dan kompleksitas. Aku tidak menyangka adik Xie bisa berkembang begitu pesat. Sungguh di luar imajinasiku. Ya. Saat pertama kali bertemu dengan saudara muda Xie, saya tahu dia luar biasa dan saya bertekad untuk membawanya ke sekte. Cao San sedang bersemangat. Tiba-tiba ia menepuk dahinya dan berkata, aku hampir lupa. Lalu ia tersenyum pada Xie Yuan dan berkata, terima kasih, adik muda. Aku yakin kau tidak keberatan, kan?
Semua orang bingung ketika melihat Cao San melompat ke panggung, meletakkan tangannya di pinggul, menarik napas, lalu meraung ke segala arah. Teman-teman desa, teman-teman, aku Xie Yuan, murid senior Sekte Zirah Besi. Tangan besiku tak terkalahkan, pedang panjangku tak tertandingi, dan kemampuan bela diriku luar biasa. Aku telah diangkat menjadi kepala agensi pengawal Longteng, agensi pengawal peringkat teratas di daerah ini. Bahkan di Yunzhou, aku terkenal. Bagaimana mungkin perguruan tinju macan hitam dan perguruan senjata ilahi mampu menandingiku? Dia mampu memperoleh keterampilan yang dimilikinya saat ini berkat instruksi cermat dari Sekte Zirah Besi. Di sana, apa yang kau katakan? Oh, ini namanya murid yang melampaui guru, yang membuktikan bahwa ajaran Sekte Baju Besi kita bagus. Kalau kau masuk, kau mungkin bisa melampaui guru Liu atau bahkan adik muda Xie. Siapa tahu, ingin belajar tinju, datanglah ke Timen. Ingin belajar senjata, datanglah ke Timen. Datanglah ke Sekte Zirah Besi, bahkan jika kau seorang murid, kau bisa mengalahkan penguasa senjata ilahi Harimau Hitam. Kau juga bisa memasuki wilayah itu dan mewujudkan ambisimu. Semuanya, ayo cepat daftar. Perkataan Cao San menggerakkan hadirin dan membuat semua orang di gerbang Ti saling memandang dan tersenyum. Namun, terlepas dari apakah kefasihan Cao San ada atau tidak, setelah pertempuran ini, kedua pemimpin sasana utama itu dikalahkan dalam satu gerakan. Beruntung sasana senjata ilahi dan sasana tinju Harimau Hitam dapat mempertahankan reputasi mereka, dan mereka tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap sasana Zirah Besi. Dapat dikatakan bahwa berkat Xie Yuan, posisi Timen di kota Panlong menjadi stabil seperti Gunung Tai. Di tengah kerumunan, Tao Jielin menyaksikan pemandangan yang mendidih itu, merasa gembira sekaligus emosional. Kuhaha, yang datang untuk belajar seni bela diri bersama, kini telah menjadi seorang pejuang hebat sejati. Jika saya bekerja lebih keras, apakah saya akan? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Ayo jual ikanmu selagi masih banyak orang di sini. Seorang pria kurus menamparnya. Tao Jilin menutupi kepalanya dan berteriak tidak puas. Ayah, tidak bisakah ayah membiarkanku bermimpi sebentar? Cepat. Jualan ikan bisa menghasilkan uang buat nikahin istri. Terus kamu bisa gendong istrimu dan bermimpi sepuasnya. Anak tetangga udah gede banget, lihat kamu. Tao Jielin diusir oleh ayahnya, kepalanya di tangannya dan melarikan diri, mengeluh dalam hatinya. Aku tak bisa bersaing dengannya dalam latihan bela diri, dan aku tak bisa bersaing dengannya dalam melahirkan. Sungguh sulit. Xie Yuan mengikuti anggota Sekte Zirah Besi kembali ke aula seni bela diri. Biksu Liu dibawa ke halaman belakang untuk dirawat dengan baik, sementara Xie Yuan dikelilingi oleh rekan-rekan muridnya dan dipaksa duduk di kursi utama. Xie Yuan secara alami menolak, dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, karena Guru Liu belum memutuskan untuk menerimaku sebagai murid inti, aku masih dianggap sebagai anggota perguruan bela diri. Apa yang kulakukan hari ini tidaklah berlebihan. Hoda mengeluh. Terima kasih, adik muda. Kalau dihitung-hitung, kau sudah menyelamatkan sekolah bela diri ini 2 kali. Terakhir kali, kau berhasil menyelamatkan sekolah dari situasi sulit, tapi kali ini, benar-benar bencana. Aku benar-benar tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Ini semua berkatku. Perjalanan seni bela diriku dimulai di Sekte Zirah Besi, dan aku telah memamerkan keahlianku untuk sekolah seni bela diriku. Kenapa aku harus berterima kasih padamu? Xie Yuan berkata dengan tulus. Lagi pula, Sekte Baju Besi tidak buruk baginya pada awalnya. Meskipun Huoda dan Biksu Liu tidak bisa dikatakan telah membantunya, setidaknya mereka telah banyak membantunya. Sekalipun bantuan ini hanya sepotong kue, apa yang dilakukan Xie Yuan hari ini hanyalah pukulan dan pisau, yang juga hanya sepotong kue. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kota Panlong, tempat ia dulu tekun menekuni seni, kini menjadi kolam kecil baginya. Para murid saling menyapa dan mengenang masa lalu. Xie Yuan mendengarkan mereka bercerita tentang bagaimana kedua keluarga itu bersikap agresif akhir-akhir ini, tetapi untungnya semua itu sudah berlalu. Ia juga berbagi pengalamannya di agen pendamping dan cerita-cerita menarik tentang pendampingan kepada semua orang, yang menarik perhatian dan rasa iri semua orang. Setelah berbicara lama, Lu Hong mendorong pintu ruang dalam dan berjalan keluar. Semua orang berdiri sekaligus, dan Hoda bertanya dengan tergesa-gesa. Adik kedua, bagaimana kabarnya? Ekspresi Lu Hong menjadi rileks dan dia mengangguk. Saya menggunakan ginseng berusia seabad yang saya simpan, dan nyawa guru terselamatkan. Beliau sekarang sadar, tapi dia berhenti sejenak dan berbisik. Masih belum jelas apakah dia bisa bangun dari tempat tidur di masa mendatang. Semuanya tergantung pada bagaimana dia pulih dalam beberapa hari ke depan. Wajah Huoda dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia mengangguk berulang kali. Asal kau bisa selamatkan nyawamu. Asal kau bisa selamatkan nyawamu. Sekalipun guru harus terbaring di tempat tidur selama puluhan tahun, kami para murid akan tetap melayaninya. Semua orang menghela napas lega.
Lu Hong mengangguk dan berkata, guru belum bisa menemui siapapun, jadi beliau meminta kakak senior dan kakak muda Xie untuk masuk. Xie Yuan dan Huoda saling memandang dan mengikuti Lu Hong ke ruang dalam. Ruangan itu dipenuhi aroma obat yang kuat. Xie Yuan berjalan mengitari layar dan melihat Biksu Liu terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Dia berbalik dan melihat Xie Yuan, lalu sedikit melengkungkan bibirnya. Xie Yuan, kemari dan duduk. Ini semua berkatmu. Guru Liu, terima kasih banyak. Itu memang tugas saya sebagai murid. Biksu Liu melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga dan berkata, jujur saja, kau menyelamatkan reputasi sekte Zirah Besiku. Kau bisa bilang kau menyelamatkan akar Liu tua. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku, aku harus membalas budimu. Katakan apa maumu. Jangan membuatku gelisah. Melihatnya mengatakan ini, Xie Yuan tidak bertindak sok dan berkata langsung. Tuan Liu, Anda sopan, tapi saya punya pertanyaan. Saya baru mencapai level keempat baju besi, dan sangat sulit untuk meningkatkannya lebih lanjut. Saya ingin bertanya kepada Tuan Liu tentang teknik-teknik selanjutnya. Nah, saya pernah melihat Anda sedang membaca buku panduan rahasia di ruang kerja Anda. Bolehkah saya meminjamnya? Xie Yuan menggambarkan penampilan tekniknya, lalu menjelaskan. Kalau itu menyangkut warisan dan merepotkan untuk ditelusuri, tidak apa-apa. Kalau saya bisa menelusuri tekniknya, mungkin akan membantu. Kalau tidak, saya bisa mencari teknik lain untuk dipraktikkan di agen pendamping. Biksu Liu mengerti sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Itu buku itu. Terus kenapa? Apa yang kau lakukan adalah tugas seorang murid, dan aku menunjukkan tekniknya kepadamu, itu juga tugas seorang guru. Hoda, pergilah ke ruang belajar dan ambil buklet itu. Bab 89. Ketika Hoda kembali dari ruang belajar, ia sedang memegang buku kecil indah bertepi emas di tangannya. Biksu Liu mengangkat dagunya sedikit untuk memberi isyarat, dan Huoda menyerahkan buklet itu langsung kepada Xie Yuan. Xie Yuan mengambilnya dan melihatnya. Buku itu berlatar belakang putih dengan tepi emas dan terbuat dari kertas berkualitas tinggi. Sampulnya bergambar 18 arahat. Itu adalah buku seni bela diri yang sama yang pernah dilihatnya sebelumnya. Biksu Liu berbaring di tempat tidur dan berkata perlahan. Sebenarnya semua keterampilan saya berasal dari buklet ini. Dia tampak mengingat sesuatu dari masa lalu yang jauh, menutup matanya sedikit, dan berkata perlahan. Saat itu saya hanya seorang pengemis, meminta-minta makanan dan hanya bisa bertahan hidup. Kupikir kalau aku terus begini, aku mungkin akan mati kelaparan suatu hari nanti, tapi kemudian ada sesuatu yang berubah. Hari itu, saya mendapat makanan dan bersembunyi di sebuah kuil yang sudah bobrok. Namun, sebelum saya sempat makan, beberapa orang menyerbu masuk dan memulai perkelahian yang mematikan. Ternyata itu perkelahian antar geng. Ada 5 pemuja jahat melawan seorang biksu besar. Saya pikir 2 tinju takkan mampu mengalahkan 4 tangan, tetapi biksu besar itu melawan 5 pemuja sendirian dan mengirim ke-5 pemuja itu untuk menemui Sang Buddha. Tapi dia sendiri juga terluka parah. Melihat ini, saya memberanikan diri untuk pergi dan melihat, dan ternyata dia sudah mengembuskan napas terakhirnya. Aku ragu sejenak, lalu teringat kisah orang-orang yang menyelamatkan para master dan mewariskan kemampuan sihir mereka. Tiba-tiba aku mendapat ide, membantunya menghentikan pendarahan, dan memberinya makan. Biksu itu sangat ahli dalam seni bela diri, jadi dia berhasil bertahan. Setelah sedikit pulih, dia membawaku kembali ke kuilnya. Xie Yuan bertanya dengan suara rendah. Tapi kuil Prajna. Biksu Liu tertegun sejenak, lalu tertawa serak, menarik lukanya, dan memamerkan giginya lagi. Jangan dengarkan omong kosong Cao San. Yah, bukan berarti dia bicara omong kosong, aku yang mengajarinya bicara seperti itu. Itu kuil Jinhe di Yanbei, sebuah sekte yang cukup besar. Namun, semua Buddhisme Zen di dunia berasal dari Prajna, jadi tidak ada masalah dengan apa yang saya katakan. Xie Yuan tertegun sejenak, merasa sedikit geli dan tak berdaya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat buklet itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi tidak. Setelah sekian lama penasaran, akhirnya saya bisa mendengar orang aslinya memberikan kata terakhir. Biksu Liu melanjutkan. Saya pikir dia ingin menerima saya sebagai muridnya, dan saya sangat antusias, meskipun itu berarti menjadi biksu. Bahkan, saya sangat ingin menjadi biksu. Para biksu itu semuanya gemuk dan bertelinga besar, dan bisa makan cukup adalah hal yang luar biasa bagi saya saat itu. Biksu kepala bilang dia melihatku licik dan tidak cocok untuk ajaran Buddha, jadi dia menjadikanku tukang. Sial, aku jadi marah besar. Biksu Liu tersenyum tipis. Meskipun ia marah, saat membicarakannya saat ini, ia hanya sedang mengenang. Sebagai keturunan langsung para murid, Huoda dan Lu Hong tentu pernah mendengar cerita-cerita ini sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang sedetail kali ini, jadi mereka menajamkan telinga dan mendengarkan dengan tenang.
Mungkin karena Biksu Liu telah mengalami hidup dan mati, dia ingin meninjau kembali hidupnya dan terus mengoceh. Saya bekerja sebagai tukang di kuil Jinhe selama 3 tahun. Setidaknya saya tidak kelaparan. Tapi saya masih merasa sedikit kesal. Saya pikir saya telah menyelamatkan nyawa biksu itu, tetapi dia malah menyuruh saya melakukan pekerjaan serabutan setiap hari. 3 tahun kemudian, Biksu Agung itu memanggilku lagi dan berkata bahwa ia telah mengamatiku selama 3 tahun dan mendapati bahwa aku sungguh tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak memiliki ketertarikan dengan agama Buddha, jadi ia memintaku meninggalkan gunung itu. Jadi, dia memang ingin mengujiku. Sayangnya, aku tidak bodoh atau pintar. Sekalipun aku berbuat salah, aku masih punya kesempatan untuk menjadi biksu yang hebat. Haha. Kemudian, aku memikirkannya dan merasa cukup menyesal. Jadi, ketika aku di luar sana, aku sering menyebut diriku sebagai biksu yang telah kembali ke kehidupan duniawi. Lambat laun, namaku menjadi Biksu Liu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, sebelum meninggalkan gunung, dia berkata bahwa bagaimanapun juga dia berhutang nyawa kepadaku, jadi dia mengajariku seperangkat baju besi yang populer di dunia bela diri, dan sedikit menyempurnakannya sendiri. Inilah yang kami miliki di Sekte Sirah Besi. Saya berlatih di pegunungan selama 5 tahun lagi. Selama waktu ini, Biksu Agung memberi saya bimbingan yang cermat dan menyediakan makanan, minuman, dan obat-obatan yang baik. Akhirnya, saya melihat beberapa hasil. Kemudian, Biksu Agung itu memberi saya buklet ini, katanya itu akan sepenuhnya mengakhiri karma kita. Ia berkata teknik baju besi ini memiliki makna Buddhis, dan jika saya ingin maju melalui latihan, saya harus merenungkan buklet ini. Jika saya mampu memahaminya, saya bahkan mungkin memperoleh kekuatan supernatural. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memahaminya? Setelah meninggalkan kuil Jinsan, kultivasiku berkembang perlahan selama beberapa dekade, dan aku tak pernah bisa menembus ke tingkat ketiga. Aku sudah membaca buklet ini sampai tuntas, tapi aku masih belum bisa memahaminya. Karena kau menginginkannya, Xie Yuan, ambillah dan bacalah. Mungkin buklet ini lebih cocok untukmu. Xie Yuan mengambil buklet itu, membelainya perlahan, dan mengangguk kecil. Ternyata Kungfu Sekte Ti memiliki sejarah seperti itu, tidak heran mereka mengatakan, irama Buddha tersembunyi di dalam. Akhirnya aku menemukan apa yang selama ini membuatku penasaran. Meskipun tidak setenar Candi Prajna, buklet ini mungkin berguna. Dia menangkupkan kedua tangannya. Aku akan kembali dan melihatnya. Aku pasti akan menyimpannya dengan aman dan mengembalikannya nanti. Biksu Liu tidak peduli. Jangan khawatir. Hoda dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Mereka sudah melihatnya berkali-kali, tapi mereka masih belum mengerti. Xie Yuan memikirkan hal lain dan bertanya. Guru Liu, saya punya teman yang banyak membantu saya sebelumnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa memberinya sejumlah uang agar saya bisa mengajarinya dasar-dasar baju besi. Biksu Liu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Xie Yuan, apa yang kau katakan itu tidak ada artinya. Kenapa kami perlu membayar? Dengan kebaikanmu kepada Sekte Sirah Besi kami, kau bisa mengajari siapapun yang kau mau. Baiklah, begini saja. Mulai sekarang, kau akan menjadi guru seni bela diri. Datanglah dan ajari kami seni bela diri saat kau tidak punya pekerjaan dan bantu kami mengembangkan bisnis kami. Tentu saja, kau tidak perlu membayar saat kau sibuk. Urusanmu sendiri lebih penting. Setelah selesai berbicara, ia sudah sangat lelah. Melihat hal ini, beberapa orang meminta Lu Hong untuk menjaganya dan membiarkannya beristirahat, lalu meninggalkan kamar tidur. Xie Yuan tiba-tiba menjadi pemimpin Sekte Ti. Meskipun hanya jabatan sineker, senioritasnya terasa agak aneh. Melihat Huo dan yang lainnya menatapnya dengan mata aneh, dia terbatuk ringan dan berkata, Saudara Huo, mari kita bicarakan urusan kita sendiri. Yah, mungkin saya tidak akan sering ke sini lagi nanti. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan kirim pesan ke Yun Zhao dan beri tahu saya. Xie Yuan dengan sopan menolak undangan untuk tinggal di jamuan makan, karena acara seperti itu tidak cocok untuknya. Daripada membuang-buang waktu, ia lebih suka kembali dan mempelajari buklet itu. Sebelum meninggalkan kota Panlong, Xie Yuan tiba-tiba mendapat ide dan melakukan perjalanan khusus ke pintu masuk Sasana Tinju Black Tiger dan Sasana Senjata Ilahi. Ia melihat para murid keluar masuk, tampak cemas dan sedih. Bau obat tercium dari pintu. Sepertinya mereka sedang mengobati luka kedua guru Sasana. Para murid di pintu terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat Xie Yuan. Xie Yuan, kamu. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku akan jalan-jalan saja. Melihat ini, Xie Yuan tersenyum tipis, tahu bahwa situasi di kota Panlong sudah tenang dan ia tidak lagi membutuhkan perhatiannya. Dengan dukungannya dan Sekte Ti, ini sudah lebih dari cukup, jadi ia pun kembali ke Yun Zhao. Di dalam agen pendamping, di kamarnya sendiri yang luas. Mengapa hanya ada gambar dan tidak ada satu kata pun? Xie Yuan membaca buklet itu dan merasa bingung.
Buku kecil ini dipenuhi dengan gambar-gambar Arhat dalam berbagai postur, yang tampaknya menunjukkan rute untuk mengerahkan tenaga dan melakukan latihan. Namun, tanpa anotasi tekstual dan guru yang membimbing, apa yang dapat Anda pahami hanya dengan melihat gambar? Saya khawatir apa yang diberikan biksu itu kepada Anda saat itu bukanlah buku rahasia yang lengkap, tetapi hanya beberapa gambar untuk menguji pemahaman Anda. Mustahil bagi Liu Hesang, yang memiliki kualifikasi biasa, untuk memahami hal ini. Omong kosong biksu tentang penyelesaian karma itu sungguh tidak tulus. Dia hanya berusaha menenangkan diri. Agak munafik. Namun, sudah sepantasnya bahwa sebab dan akibat yang tidak lengkap ini akhirnya menimpanya. Xie Yuan tidak mengerti, tetapi tidak terburu-buru. Ia mengikuti postur pertama, berdiri dengan satu kaki, menyilangkan kaki lainnya, menyatukan kedua tangannya, berjongkok sedikit, dan melakukan postur Arhat bersila. Lambat laun dia tampak mulai memiliki perasaan, mendongak dan tersenyum. Bab 90. Sampul lonceng emas belum diketahui, 1/100. Rahasia Buddha. Dilindungi oleh cahaya keemasan, darah dan ki sekuat tungku, kebal terhadap pedang dan tombak, dan iblis pun terhalau. Itu benar-benar lonceng emas. Xie Yuan tersenyum. Meskipun bukan rahasia umum kuil Prajna, lonceng emas juga merupakan keterampilan unik yang diwariskan dari kuil leluhur Buddhisme Zen. Lonceng emas selalu menjadi salah satu kekuatan magis tingkat tinggi para biksu Buddha dan sangat kuat. Hanya kuil-kuil Buddha yang bisa disebut sekte yang bisa mewariskan lonceng emas. Tampaknya kuil Yan Bei Jinhe, tempat guru Liu pernah berada, memang cukup kuat. Penutup lonceng emas adalah keterampilan magis yang terkenal dalam agama Buddha. Ketika dipraktikkan dengan sempurna, seluruh tubuh akan diselimuti cahaya keemasan dan kebal terhadap pedang dan tombak, layaknya lonceng emas. Keterampilan ini tidak lagi bisa disebut sebagai kerja keras, melainkan keterampilan misterius. Efek semacam ini benar-benar tak tertandingi oleh baju besi biasa. Menurut metode klasifikasi agensi pendamping Longteng, baju besi paling tinggi hanya setingkat D, nyaris tidak memenuhi standar. Sementara Golden Bell Cover seharusnya sudah melampaui tingkat A. Xie Yuan sedikit bersemangat. Ia cepat-cepat membolak-balik buklet tipis itu, menanamkan semua citra Arhat dalam benaknya, lalu mempraktikannya satu persatu. Dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan sedikit kerja keras, hanya dengan mengambil posisi latihan, dia perlahan-lahan memahami dalam benaknya bagaimana darah dan energi internal bersirkulasi, bagaimana cara melembutkan dan memperkuat dirinya. Sekalipun ini hanya sebuah atlas kosong, baginya, itu adalah jalan lebar yang terbentang di depan matanya. Sang Arhat menyilangkan kakinya, ki dan darahnya dihasilkan di telapak kakinya dan bersirkulasi di tubuh bagian bawahnya. Sang Arhat duduk seperti rusa, tubuh bagian atasnya bergoyang, kekuatannya terpusat di pinggangnya. Arhat menyeberangi sungai. Arhat melambaikan tangannya. Xie Yuan melatihnya satu persatu, dan dia tidak hanya cepat menghafal postur-posturnya, tetapi dia juga menjadi terbiasa dengan jalur sirkulasi darah dan metode latihan, dan secara bertahap menjadi tidak terlalu canggung. 3/100, 7/100. Kemajuannya perlahan meningkat, dan peningkatan yang terlihat membuat Xie Yuan lebih termotivasi dan dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam latihan. Setelah berlatih semua patung lonceng emas 18 Arhat, Xie Yuan sudah berkeringat deras, seluruh tubuhnya basah kuyup. Ia menarik napas beberapa kali. Mungkin gerakannya tampak tidak banyak, dan hanya bisa dianggap sikap statis, tetapi efek latihan kekuatan internalnya sungguh luar biasa. Setelah berlatih sebentar saja, ia bahkan belum mencapai level awal Golden Bell Cover. Darah dan energinya, yang telah lama stagnan, kembali menguat. Seperti yang kuduga, aku butuh metode latihan tingkat tinggi untuk mencapai hasil terbaik. Nah, sarung lonceng emas ini kualitasnya tinggi, jadi memulainya pasti cukup sulit, dan aku tidak akan membuat banyak kemajuan. Tapi dengan menggunakan darah dan energi yang diperoleh dari berlatih baju besi sebagai fondasi, rasanya jauh lebih halus. Ini memang baju besi yang disempurnakan oleh para biksu kuil Jinhe. Ini adalah kungfu yang diwariskan dari garis keturunan yang sama, jadi selalu sedikit menguntungkan. Xie Yuan mengangguk berulang kali. Dengan fondasi baju besi, penutup lonceng emas bisa dianggap sebagai setengah transfer. Ia tidak perlu memulai dari awal. Akan jauh lebih efisien untuk berlatih, dan kemajuannya sangat memuaskan. Hari sudah gelap, dan Xie Yuan kelelahan setelah seharian berlarian dan berlatih kungfu. Setelah mengambil air dan mencuci muka, ia menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menunggu untuk bangun keesokan harinya untuk berlatih lagi. Merasakan darah dan energinya perlahan meningkat, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan mampu melihat peningkatan keterampilan seni bela dirinya. Xie Yuan berlatih dengan tekun tanpa henti, tidak merasakan kesulitan apapun. Setelah tahun baru, festival tahun baru telah usai dan semua orang di agen pendamping telah kembali. Biasanya ketika kami bertemu lagi setelah tahun baru, kami saling berbasa-basi dan membahas masalah keluarga atau kesulitan dalam praktik spiritual, tetapi kali ini topiknya ternyata menyatu.
Kepala pengawal telah mengakui bahwa Xie Yuan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan kultivasinya telah mencapai tingkat kedua, dan dia telah dipromosikan menjadi pengawal senior. Ketika para pengawal pertama kali mendengar berita itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggaruk telinga mereka. Apa katamu? Pelatihan tingkat 2, pengawal senior. Kata terakhir dalam pertempuran pelatihan tingkat 3. Setelah setahun, dia baru 17 tahun, kan? Oh, dan sudah berapa lama dia bekerja di agen pendamping? Oh, Escort Zhao yang lain. Tidak, yang ini bahkan lebih ganas daripada Escort Zhao yang asli. Berita itu menyebar dengan cepat, dan dengan cepat menjangkau semua orang di agensi pengawal. Terutama ketika pemimpin pengawal mengonfirmasinya secara langsung, semua orang perlahan menyadari bahwa ini bukan tanpa dasar. Zhao Xingyang sangat bersemangat di agen pendamping, memujinya tanpa henti. Saat aku menghitung dengan jariku, aku tahu anak ini bukanlah orang biasa. Bos Zhao, kau masih sangat bahagia. Siapa tahu, suatu hari nanti kau mungkin akan disalib dan posisimu akan terancam. Zhao Xingyang tertawa. Yang cakap dipromosikan, yang tidak cakap dipensiunkan, dan yang berprestasi menjadi guru. Xiao Xie lebih cakap daripada aku, jadi aku akan mengakuinya sebagai pemimpinku. Apa salahnya? Setelah tahun baru, 6 kata dari pendamping senior Xie Yuan tetap berada di benak setiap orang. Seorang pengawal senior berusia 17 tahun dan seorang seniman bela diri, semua orang tidak meragukan masa depannya yang cerah. Mereka hanya penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan terima kasih kepada pemimpin pengawal tersebut. Menghadapi pujian dan sanjungan yang semakin meningkat, Xie Yuan mempertahankan sikap tenang dan fokus berlatih bela diri. Setelah secara bertahap bersentuhan dengan sudut dunia yang luas, Anda tidak akan tidak sabar untuk mendapatkan sedikit keuntungan dan ketenaran palsu. Ini semua adalah hasil sampingan dari seni bela diri, tetapi bagaimanapun juga, seni bela diri adalah fondasinya. Hanya ketika Anda melangkah lebih tinggi dan lebih jauh dalam dunia seni bela diri, barulah Anda bisa merasa bahagia. 3 hari kemudian, saat Xie Yuan mempraktikkan postur arhat satu demi satu, darah dan energinya menjadi lebih kental, otot dan tulangnya menjadi lebih kuat, dan ketika dia memperhatikan permukaan kulitnya dengan saksama, dia bisa melihat sedikit kilau. Penutup lonceng emas, level pertama, 1/500. Dengan tingkat pemahaman saya, bahkan dengan baju besi sebagai fondasinya, saya masih butuh 3 hari untuk memulai. Sampul lonceng emas ini memang cukup bagus. Xie Yuan berkomentar dengan sedikit tidak tahu malu. Dia menyentuh kulit lengannya, diam-diam merasakan kekuatan di dalamnya, dan tersenyum sedikit. Kekuatan pertahanan tingkat pertama perisai lonceng emas hampir sama dengan tingkat keempat baju besi. Perbedaan kualitasnya jelas. Lagi pula, baju besi sudah dipraktikkan dan tidak akan hilang. Baju itu bisa dipadukan dengan penutup lonceng emas. Dengan kulitku yang tebal sekarang, mungkin butuh waktu setengah hari bagi praktisi tingkat 2 biasa untuk menembusnya. Xie Yuan merasa pertahanannya telah meningkat pesat, dan dia merasa lebih aman. Lagi pula, hanya jika Anda dapat berdiri teguh Anda dapat membuahkan hasil. Setelah berlatih selama setengah hari, terdengar ketukan di pintu. Zhao Xingyang datang sendiri. Xiao Xie, anak panahnya sudah keluar. Ketika Xie Yuan bertanya, dia mengetahui bahwa itu adalah misi pengawalan kecil, tetapi dia adalah satu-satunya pemimpin pengawal senior. Menjadi pendamping senior membutuhkan kerja keras. Selain kepala pendamping, hanya ada 5 kepala pendamping di agensi pendamping. Mereka terlalu sibuk untuk menangani semuanya, jadi kami seringkali harus bergantung pada pendamping senior. Kalian akan menjadi tulang punggung di masa depan. Ambil bagian kecilnya dulu agar terbiasa. Zhao Xingyang menepuk pundaknya dan memberi isyarat agar dia bersiap-siap. Xie Yuan mengangguk dalam diam, merasakan misi yang tak dapat dijelaskan. Mungkin beginilah rasanya dipromosikan menjadi pemimpin tingkat menengah dan memimpin tim proyek sendiri, bukan? Keesokan paginya, Xie Yuan membungkus dirinya dengan erat dalam seragam militernya dan memoles pedangnya. Meskipun hadiah dari Situkin belum tiba, ia menyematkan kapak tulang harimau di pinggangnya. Setelah semuanya dikemas, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke halaman samping. Melihat kelima orang yang siap berangkat dan mobil pengawal, ada Kong Chun dan Tang Dawei yang sudah dikenal, serta 2 pengawal yang kurang dikenal. Mereka yang akrab secara alami lebih ramah, dan tatapan mereka dipenuhi kekaguman tersembunyi saat memandang Xie Yuan. Mereka yang tidak akrab bahkan lebih pendiam. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka bekerja sama dengan calon pemimpin tim pengawal, seorang pemuda yang sangat populer dan memiliki masa depan cerah, dan mereka tidak tahu temperamennya. Melihat ini, Xie Yuan tersenyum dan membungkuk. Halo semuanya, mari kita bekerja sama untuk mengantarkan pengawalan ini dengan selamat. Saat kita kembali, aku akan mengundang semua orang ke Jute Tower. Oke. Semua orang menjadi gembira dan lebih termotivasi ketika mendengar akan ada jamuan makan. Tidak jahat, itu bagus. Berangkat.
Xie Yuan melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk pertama kalinya. Kelompok itu berjalan ringan keluar kota, mengawal kereta pengawal, dan menuju ke arah timur menuju Kabupaten Yulin. Di luar Kabupaten Yulin, di Gunung Jigong. Di dalam sebuah gua, yang terang benderang oleh obor, puluhan orang duduk di tengahnya, semuanya mengenakan pakaian kasar. Tokoh utama yang mengenakan celemek kulit harimau itu memandang sekeliling, mengelus jenggotnya yang seperti jarum, dan tertawa. Saudara-saudara dari seluruh negeri ada di sini, hebat sekali. Musim semi telah tiba, dan saatnya untuk mulai bekerja. Bersambung.